Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi di acara yang sudah kita nantikan selalu kalau pagi gitu ya. Setelah sholat subuh berjamaah, kemudian tilawah Al-Qur'an, dan sekarang kita lanjutkan dengan ngaji. Nah, di pagi hari ini insya Allah kita lanjutkan lagi sekolah fikih live kita di mata kuliah ilmu Al-Qur'an dan tafsir bersama Ustadz kita, guru kita Ustadz Ahmad Sarwat. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah bi khairin. Kita sudah banyak pertemuannya ini Ustadz. Ya, ini kita sudah kalau secara level kita sudah masuk level 4. Level 4 dan episode kita ini hari ini adalah episode yang kedua B. Yang kedua B. Oke. Okay. Yang sebelumnya itu 2A. Tapi yang satunya malah kita belum. Nah. Baik. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan lagi. Judulnya sama dengan pertemuan yang terakhir kemarin itu, yaitu tentang karya tafsir oleh ulama Nusantara. Ya. Ya katakanlah kemarin itu bagian yang pertama, ini bagian yang kedua. Ini sequelnya. Ya, karena kemarin belum selesai ternyata. Belum selesai. Nah, jadi PDF kita pun Bapak Ibu juga berkembang nih. Kalau kemarin kita itu lihat, saya langsung tampilkan saja PDF-nya begitu. Jadi muqaddimah, kemudian tafsir tahlili. Kemarin tafsir tahlili kalau Bapak Ibu masih ingat jamaah sekalian, kita hanya baru menafsirkan 2 atau kita baru bahas 2 karya kitab tafsir, yaitu Al-Azhar dan Al-Misbah begitu. Nah, insya Allah hari ini sudah akan nambah menjadi 6 nih Ustaz. Berarti nambah 4 tambah 4 nih tentang tafsir tahlilinya atau apa nanti kita akan bahas insya Allah bedah bersama-sama. Maka kita mulai saja langsung di ilmu Al-Quran dan tafsir kali ini, karya tafsir ulama Nusantara. Di bagian kedua ini kalau saya lihat di PDF-nya Ustaz, nomor 3 Al-Quran dan tafsirnya oleh Kemenak, Kementerian Agama. Oke, baik. Saya baca dulu Ustaz ya. Silakan. Nomor 3 Al-Quran dan tafsirnya, tafsir Kemenak. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir yang ketiga adalah tafsir yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain menerbitkan Al-Quran dan terjemahnya sejak tahun 1965, Kementerian Agama RI juga menerbitkan Al-Quran dan tafsirnya. Ada Al-Quran dan terjemah, ada Al-Quran dan tafsir. Yang terjemah itu kita sudah hafal lah ya, karena memang banyak kita baca. Tapi kalau yang tafsirnya ini memang tidak halayak tidak tahu banyak. Nah, bahkan termasuk saya pun juga baru tahu belakangan ini aja ternyata ada gitu ya. Ternyata ada begitu ya. Kita sering bacanya itu ya tafsir terjemahan bahkan gitu ya, yang asli oleh Kemenak sendiri nih begitu, yang punya otoritas gitu Mbak, katakanlah itu malah tidak terlalu familiar di kita. Betul. Maka kita coba kenalan dengan tafsir Kemenak ini. Silakan. Sekilas tentang tafsir Kemenak. Namun penerbitan ini tidak meluas dan tidak diedarkan di tengah khalayak. Masyarakat umum tidak akan mendapatkan tafsir ini di toko buku, sehingga tidak banyak yang tahu keberadaannya kecuali hanya segelintir orang saja. Ini bagi saya menarik ini. Ini kenapa ini sebuah Kementerian Agama mencetak buku tafsir yang khas Indonesia, berbahasa Indonesia, tapi kok justru hanya segelintir orang yang tahu, tidak dijual bebas di toko-toko begitu saja. Ya, saya sendiri juga mengalami hal itu dan juga sama bertanya juga. Dan sampai hari ini saya belum menemukan jawaban yang akurat gitu dari pihak yang berwenang langsung. Hanya masih menebak-nebak saja. Karena begini, ada mungkin nanti bisa ditampilkan di sini salah satu covernya ya. Salah satu sahabat saya itu mengirimkan koleksi beliau. Beliau punya koleksinya, yaitu tafsir Al-Quran dan tafsirnya yang dikeluarkan oleh Kemenak. Nah, di situ ditulis tidak diperjualbelikan. Tidak diperjualbelikan. Setahu saya kalau tidak diperjualbelikan itu berarti dibagikan gratis, gitu kan? Dan ternyata memang dibagikan gratis, tapi di kalangan yang sangat terbatas, gitu. Saya nggak tahu kenapa, gitu ya. Tapi kalau boleh saya menebak, nanti biar dikoreksi saja sama Kementerian Agama ya. Boleh jadi tafsir ini dianggap belum tuntas atau belum selesai. Jadi masih perlu dikoreksi begitu,
sehingga dicetaknya hanya terbatas saja di kalangan tertentu, yaitu di kalangan anggota lajnah LPMQ gitu ya. Karena yang memberi kepada saya ini adalah teman-teman para doktor gitu ya yang memang ada di sana. Mereka bilang saya punya, tapi memang kalau cari di toko buku, di toko kitab belum tentu ada. Konon kabarnya dulu pernah juga sih diterbitkan oleh satu penerbit begitu, tapi juga terbatas dan sudah lama juga, sehingga kita nggak akan pernah lagi menemukan katakanlah edisi yang terbaru gitu ya. Walaupun yang menarik dan unik ternyata tafsir ini muncul secara online. Muncul secara online. Jadi kita bisa download PDF-nya di di situsnya punya Kemenak ya, di punya lajnah itu. Nanti coba kita tampilkan saya di sini, nanti saya insertkan alamatnya. Dan saya sudah download. Itu ada cukup banyak juga jilitannya, sampai 10 kalau nggak salah ya. Ada 10. Hanya saja permasalahannya ketika saya sudah download lalu PDF itu saya baca, itu banyak teksnya yang rada-rada ngawur-ngawur gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya mungkin dia pakai alat OCR gitu ya. Jadi tafsir yang sudah jadi itu di-scan. Nah, kemudian untuk mengenali teksnya itu, kemudian mungkin OCR-nya belum terlalu bagus gitu ya. Belum terlalu pinter sehingga teksnya banyak yang ngawur-ngawur. Oleh karena itu ketika saya pikir saya mau print ini 10 jilid ini, saya mikir ulang, waduh ini PDF-nya kurang bagus ini. Begitu juga ada beberapa teks Arabnya yang griwing-griwing. DPI-nya itu kurang bagus gitu kan. Jadi saya bilang ini kayaknya sudah berusaha bagus gitu, tapi belum sampai kepada titik pencapaian yang sempurna begitu kan. Jadi ya tafsir ini nampaknya kayak jadi tafsir underground. Underground itu maksudnya kalangan terbatas gitu ya. Dan belum diterbitkan secara massal gitu, secara khalayak. Oleh karena itu kemudian saya coba hubungi salah satu dosen saya yang kebetulan Pak Mursis Hanafi ini adalah ketua atau pimpinan dari LPMQ kan. Saya tanya kepada beliau, ya sudah kalau membutuhkan ajukan saja surat permohonan. Gitu. Jadi antum nanti bikin surat permohonan lah ya. Untuk bisa kita dapatkan naskah yang sulit dicari ternyata kan gitu. Antum sendiri kan mencari di internet nggak ketemu kan? Nggak ada yang jual gitu. Nah, jadi dia ini kalau kita lihat di teksnya yang saya tulis ini, penyusunan tafsir ini sudah dimulai sejak tahun 80 sebenarnya oleh satu tim yang diketuai oleh Profesor Ibrahim Hussein ya. Tapi kemudian sampai tahun 90 sampai tahun 2007 baru kemudian diterbitkan ya, jumlahnya ada 10 jilid dari juz 1 sampai juz 30. Jadi satu jilidnya itu terdiri dari 3 juz. Ya. Itu silakan dibaca deh. Baik, saya lanjutkan saya. Terkait dengan ide penulisan tafsir Al-Quran dalam bahasa Indonesia ini, Muhammad Maftuh Basyuni yang saat itu menjadi Menteri Agama Republik Indonesia tahun 2004 dalam sambutannya menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang kitab suci dengan harapan dapat membantu umat Islam untuk memahami kandungan kitab suci Al-Quran secara lebih mendalam. Ya, itu normatif lah ya. Normatif sekali ini. Oke, sekarang kita bicara tentang karakteristiknya ya. Karakteristik penulisannya. Oke. Biar nanti kita tahu nih ini metodenya tahlilikah, maudhu'ikah atau ijmalikah. Tapi kalau tahlilnya sudah pasti. Karena itu tadi kita punya rumus ya. Kalau berjilid-jilid panjang itu sudah bisa dipastikan tahlili. Dan kalau maudhu'i bukan. Kenapa? Karena seluruh ayatnya dibahas. Metode yang digunakan kitab Al-Quran dan tafsirnya ini adalah metode tahlili. Dalam kitab Al-Quran dan tafsirnya, tim penyusun menjelaskan tentang sistematika penulisan. Di antaranya, pertama diawali dengan judul yang disesuaikan dengan kandungan kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Jadi dia buat judul dulu, ada subjudul begitu, nanti di dalamnya ada beberapa ayat. Jadi dia kelompokkan. Jadi tetap seperti biasa, seperti terjemah Al-Quran juga. Al-Quran terjemahnya kan dia bikin subjudul dulu, baru kemudian ada ayat-ayat, berapa ayat berikutnya. Nah, ini juga persis seperti itu, tapi itu kemudian bukan hanya terjemah, tapi juga sudah tafsirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, penulisan kelompok ayat. Rosem yang digunakan adalah rosem dari Mushaf Standar Indonesia yang sudah banyak beredar dan disebarluaskan oleh Departemen Agama. Ketiga, terjemah nih. Adapun terjemah yang digunakan Al-Quran dan terjemahnya edisi 2002. Yang telah diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 2004.
Jadi ada teks Al-Qur'annya, ada terjemahnya, baru kemudian ada tafsirnya. Jadi dapat terjemah juga otomatis di situ. Terjemahnya mengacu kepada ya tentu saja terjemah dari Kementerian Agama juga, tapi yang versi tahun 2002. Yang lama ini, ya yang lama. Kan kemarin Ustadz tuh pernah diundang yang revisi terjemah itu tahun 2019 dan itu belum terbit sampai sekarang. Belum dipakai gitu. Belum dipakai. Walaupun saya sudah punya hasil draftnya begitu, print-printannya gitu, tapi secara resmi di pasaran belum ada. Gitu. Kalau boleh tahu sekitar berapa persen terjadi perbedaannya atau bahkan secara umum masih sama juga begitu terjemahannya dari yang tahun 2002 itu dengan yang 2019 ini? Saya sih nggak bisa menyebutkan pakai angka ya, tapi kalau mau disebut begini ciri-cirinya, nanti mungkin Pak Mukhlis akan lebih tahu banyak gitu ya. Tapi paling tidak footnote menjadi berkurang sekian banyak, dikurangi footnote-nya karena nampaknya mereka sepakat gitu bahwa ini terjemah dan bukan tafsir. Kalau makin banyak footnote itu malah jadi tafsir gitu. Padahal pada saat itu saya mengusulkan kenapa nggak dibikin footnote yang banyak saja. Rupanya justru semangatnya adalah menghilangkan footnote gitu dan kemudian dimasukkan saja ke dalam terjemah kalaupun perlu karena itu tidak ada Arabnya maka dibuat di dalam kurung. Dalam kurung. Maka footnote jadi banyak berkurang. Kemudian penggunaan istilah-istilah yang disesuaikan, termasuk juga karena di situ ada orang dari pusat bahasa ya, maka bahasanya juga lebih disesuaikan lagi. Ya, disesuaikan itu bukan berarti dikoreksi ya, tapi disesuaikan dengan zamannya begitu. Termasuk juga kebetulan juga hadir kan dari kalangan orang-orang yang ahli sains ya, ada Pak Thomas Jamaludin misalnya begitu, maka beliau akan menjelaskan itu secara lebih detail. Tapi yang nampaknya kalau saya ikuti itu memang yang lebih terasa itu adalah penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Gitu. Misalnya saya ingat tuh ketika kita bicara tentang makna dari buah, fawakih dengan thimar. Ya, itu semua diterjemahkan selama ini dengan buah-buahan. Padahal buah-buahan yang kita kenal itu fruit ya kayak mangga, pisang, jambu dan sebagainya itu kan fakihah atau fawakih gitu kan, wa fakihah atau wa abba gitu kan. Tapi kalau thimar itu adalah sesuatu yang dihasilkan oleh pertanian, hasil tani, hasil panen yang bisa saja bentuknya bukan buah-buahan, bisa jadi bulir gandum, bisa saja tebu ya batangnya yang diambil atau kalau karet itu kan getahnya dan sebagainya itu thimar gitu kan. Nah itu agak sedikit lebih dibikin presisi gitu, agak lebih sedikit dibikin presisi. Jadi memang tidak dalam angka-angka statistik sih sebenarnya, walaupun ada statistiknya gitu ya. Tapi nampaknya itu lebih kekinian lah, lebih disesuaikan. Jadi lebih ya saya bilang lebih presisi gitu dalam penerjemahan. Lebih mengikuti zamannya mungkin. Iya, lebih mengikuti zamannya. Baik, itu soal terjemahnya tadi. Kita bahas selanjutnya yang keempat ini kosakata. Dalam penulisan kosakata yang diuraikan terlebih dahulu adalah kata dasar dari kata tersebut. Lalu diuraikan pemakaian kata tersebut dalam Al-Quran dan kemudian mengetengahkan arti yang paling pas untuk kata tersebut pada ayat yang sedang ditafsir. Berarti ini dimulai dengan tasrifannya dulu gitu. Asal katanya, kemudian ada banyak maknanya, lalu dipilihkanlah makna yang kira-kira paling pas menurut tim ya. Kelima, munasabah. Munasabah antara surat dengan surat sebelumnya dan munasabah antara kelompok ayat dengan kelompok ayat sebelumnya. Ya, itu udah pastilah. Emang salah satu kekuatan dalam bidang tafsir kan ketika bisa menyebutkan munasabah, keterkaitan. Baik antar ayat atau antar surat. Sebagaimana kemarin tuh tafsir Al-Misbah sangat menonjol dengan hal itu. Betul. Keserasian. Keenam, asbabun nuzul. Sebagai subtema dan subjudul apabila terdapat beberapa riwayat asbabun nuzul tentang ayat yang berkaitan. Ya, ini sudah dilengkapi dengan asbabun nuzul pada semua ayat yang memang ada datanya gitu ya. Nah, kemudian yang ketujuh, tafsirnya. Ya. Secara garis tafsirnya ini secara garis besar penafsiran tidak banyak mengalami perubahan, hanya diadakan perbaikan dalam beberapa aspek seperti mentakhrij hadis, ada takhrijnya, atau ungkapan yang belum ditakhrij atau mengeluarkan hadis yang tidak sahih. Jadi ini adalah bagian dari proses penyempurnaan. Oleh karena itu maka namanya menyempurnakan itu ternyata tidak akan pernah sempurna. Cuman lebih baik dari yang kemarin, lebih dari yang kemarin gitu ya. Nah, yang sebelum-sebelumnya mungkin ada hadis yang belum ditakhrij, sekarang ditakhrij gitu kan.
Atau ada yang udah pasti ini sudah pasti dhaif atau palsu, buang sajalah, nggak usah dipakai di situ gitu misalnya. Oke, yang terakhir itu yang ke-8. Yang ke-8 ada kesimpulan juga nih. Ya. Dalam kesimpulan ini tim banyak melakukan perbaikan. Ya. Misalnya berusaha menguraikan tentang sisi hidayah dari ayat yang telah ditafsirkan. Ya. Baik saat penyusunan awal hingga tahapan penyempurnaan, tafsir ini ditulis secara kolektif oleh tim yang terdiri dari pakar-pakar tafsir, pakar hadis, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya yang terkait. Jadi memang salah satu solusi untuk bisa melahirkan tafsir yang lengkap itu mau nggak mau harus pakai tim. Ya, sebagaimana juga ketika ensiklopedia itu diterbitkan, itu tidak mungkin dikerjakan sendirian. Harus tim yang jumlahnya banyak. Kita misalnya akrab dengan ensiklopedia fikih Kuwait gitu kan, yang ada 45 jilid. Itu tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Karena kan itu harus melibatkan banyak disiplin ilmu, dan kemudian juga emang materinya menjadi sangat banyak begitu kan. Tapi tentu yang menulisnya nggak boleh orang sembarangan, mereka harus pakar juga. Jadi makanya istilahnya itu adalah ijtima ulama Al-Quran. Paling tidak ya doktor lah dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir kan. Selain juga ya ilmu-ilmu keislaman yang menunjang, pakar hadis, pakar fikih, pakar apa dan sebagainya. Nanti kalau ayatnya bicara tentang katakanlah sains, pakar sains tuh bicara gitu kan. Jadi disesuaikan. Quran kan meliputi semua aspek kehidupan, maka dibutuhkan banyak pakar juga untuk bicara tentang hal itu. Karena kalau tidak nanti penerjemahan atau tafsir dari ayat-ayat saintifik, ayat-ayat ilmiah itu akan diketawain orang, akan diketawain oleh para pakar dalam bidang sains gitu kan. Oleh karena itu pekerjaan menafsirkan ini memang harus ya paling layak yang melakukannya adalah Kementerian Agama, dibiayai dengan APBN dan kemudian untuk kepentingan bangsa juga kan, karena paling tidak 83% lebih ya penduduk Indonesia itu Muslim. Jadi kalau mereka berkitab sucikan Al-Quran dan mereka butuh tafsirnya, ya mau nggak mau negara atau pemerintah itu wajib untuk memberikan itu. Maka tidak salah kan kalau sebuah kementerian kemudian mensponsori atau membiayai bagaimana agar kitab tafsir standar ya milik bangsa Indonesia itu bisa terbit gitu. Menarik nih Ustaz. Ini bagaimana sebuah negara itu menjadi pihak yang paling otoritatif dalam mengumpulkan tafsir karena mereka punya akses untuk mengumpulkan putra-putra terbaik bangsa di bidang ini begitu Ustaz. Ya contohnya saya lah gitu. Ketika saya diundang, ya saya punya banyak acara yang terpaksa harus saya batalkan. Kenapa? Ini panggilan negara loh ini. Walaupun saya bukan sebagai mufassir, bukan sebagai apa-apa, tapi cuman istilahnya cuma tolong dibaca, dilihat kalau ada kurang-kurangnya. Saya disuruh cuman mencari salahnya gitu. Mencari salahnya. Ya kalau cuma nyari kesalahan kan gampang. Ya tinggal dikasih catatan ini kurang, ini kurang, ini kurang begitu kan. Nah dengan cara itu akhirnya nggak terbit-terbit mungkin. Karena tugasnya mencari kesalahan dan pasti ada aja kesalahan. Pasti ada aja kesalahan. Oke, Ustaz. Saya lanjutkan Ustaz nih. Yeah. Referensi yang digunakan saat penyempurnaan juga mengalami penambahan. Ya. Awalnya kitab-kitab tafsir yang masyhur seperti tafsir Al-Maraghi, tafsir Mahasinut Ta'wil, tafsir Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, dan tafsir Ibnu Katsir. Itu hanya sebatas itu aja awalnya. Sementara dalam edisi revisi atau yang penyempurnaan ini setidaknya ada 82 literatur yang dikutip. Ya. Termasuk di dalamnya Bible juga Ustaz ya? Iya. Okay. Karena kan Quran bicara Injil, ya kan? Ya mau nggak mau nanti kita konfirmasi di Injilnya gimana kan gitu ya. Bukan berarti kemudian kita mau murtad nih, mau masuk Kristen gitu bukan. Ya kita coba bandingkan nanti kan, makanya ini kan diskusi, ini kan sebuah penelitian. Jadi ketika Quran mengatakan begini, Injilnya begini, begitu dan sebagainya, coba kita cek ke Injilnya apakah juga ada kesamaan atau ada perbedaan dan sebagainya. Menarik ini sekaligus konfirmasi ke Holy Bible-nya juga dan juga literatur lain yang dari kamar sebelah katakanlah begitu. Ya ini kan Holy Bible-nya itu ada yang King James versi King James gitu ya. Ada juga Bible Dictionary atau New World Translation of the Holy Scriptures gitu ya. Jadi cukuplah gitu untuk bisa kita secara objektif gitu ya mendudukan sebuah permasalahan gitu. Oke. Tapi ya tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Maka itu kita di poin selanjutnya nih, kelebihan dan kekurangan dari tafsir oleh Kementerian Agama nih. Pertama, kehadiran Al-Quran dan tafsirnya karya Departemen Agama di waktu yang tepat telah mengisi kekosongan kajian tafsir masyarakat Indonesia.
Di mana pada saat itu masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim membutuhkan kajian tafsir yang dapat dijadikan pegangan dalam menjalankan ibadah. Itu sebelum terbitnya Pak Quraisy ya. Oke. Iya kan? Jadi Buya Hamka aja dulu kan awalnya. Setelah itu baru Kementerian Agama, setelah itu baru Pak Quraisy menerbitkan Al-Misbah. Baik. Sehingga kehadiran kitab Al-Quran dan tafsirnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia memberikan manfaat yang luar biasa di saat ilmu pengetahuan yang terus berkembang. Karena kalau Pak Profesor Buya Hamka kan kemarin sudah kita bicarakan, beliau sih pakar memang, beliau ilmuwan dan sebagainya, tapi tidak semua golongan itu bersepakat dalam segala sesuatunya dengan beliau kan. Ya tentu ada semacam kecenderungan pribadi yang mungkin belum, tapi kalau Kementerian Agama yang bikin kan ini milik semua, milik umat Islam secara adil lah begitu. Baik. Kemudian yang kedua, para pakar yang dipilih ya itu adalah orang yang punya kualitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam bidangnya. Nah kalau Profesor Buya Hamka itu kan beliau pribadi, personal, sehingga aspek subjektivitas tuh udah nggak bisa dipungkiri, pasti ada gitu kan. Tapi kalau ini kan tim gitu, timnya bisa saja sebagian dari NU, sebagian dari Muhammadiyah, sebagian dari mana-mana kan banyak gitu kan. Tapi mereka duduk bareng untuk menafsirkan ayat Quran. Ya tentu pasti ada perdebatan gitu. Makanya juga walaupun tim bukan berarti kemudian cepat. Enggak juga, karena juga menyatukan visinya satu sama lain itu juga belum tidak mudah juga. Artinya tetap harus, ya pada akhirnya harus memihak juga sih ya. Tapi setidak-tidaknya sudah ada diskusi di situ di dalamnya. Ketimbang yang hanya ditulis oleh satu orang, subjektivitasnya pasti sangat kuat gitu. Kalau di sini subjektifnya masih ada, tetapi kemudian sudah berbaur ya dengan subjektivitas yang lain-lain, sehingga paling tidak dia berada di tengah-tengah lah gitu, lebih wasatiyah gitu kan, bisa diterima oleh semua kalangan. Baik, itu kelebihan yang kedua. Kita lanjut yang ketiga nih. Selain dari kedua kelebihan yang telah dipaparkan di atas, yang paling menonjol adalah kesimpulan. Ini kesimpulan. Kesimpulan selalu diberikan ketika selesai memaparkan beberapa ayat. Dengan adanya kesimpulan, memudahkan pembaca untuk menangkap pesan dari pemaparan yang panjang dan lebar itu. Ya, jadi kalau orang capek bacanya puyeng betul-betul paling akhir aja. Kesimpulannya apa? Langsung loncat ya. Kesimpulannya apa? Biasanya itu kan teknik kita juga waktu kuliah dulu kan. Nah, ini kesimpulannya apa sih? Panjang lebar macam-macam, coba minta ringkasannya. Jadi dia tuh ada ringkasannya begitu. Dan memang ini menarik adalah tafsir ini nanti ada versi ringkasnya yang cuma 2 jilid. Kalau ini kan aslinya 10 jilid. Nanti ada yang ringkasannya saja. Jadi kalau orang udah bosan yang terlalu jelimet, panjang lebar dan sebagainya, apa sih maunya ini kok kemana-mana, melebar-lebar kemana-mana, padahal intinya apa sih? Nah itu diterbitkan juga yang versi ringkasannya. Nah, gitu. Ini jadi cuman nggak saya cantumkan di sini sebagai salah satu kelebihan ya. Tapi kelebihannya adalah dia punya versi ringkasnya. Jadi kayak Al-Ghazali itu ada Al-Basit, ada Al-Wajiz, ada Al-Wasit gitu ya. Nah itu dia bikin dengan beberapa versi. Iya, dengan jenjang yang berbeda sesuai dengan segmennya lah begitu. Anda ini cocoknya apa ini? Tafsir yang ringkas atau yang panjang-panjang gitu. Itu justru menjadi satu kelebihan dari tafsir Keluaran Depak ini. Itu selain kelebihan tentu saja karena ini ya karya manusia begitu, pasti ada kekurangannya. Ya, itu juga penilaian kekurangannya juga sifatnya ya subjektif juga, tergantung siapa yang bicara kan, dan sudut pandangnya setiap orang pasti beda-beda. Pertama, menurut Profesor Muhammad Quraisy Shihab, kitab Al-Quran dan tafsirnya sasarannya tidak jelas. Ditujukan kepada siapa ini? Kitab tersebut sebenarnya untuk masyarakat awamkah, intelektualkah, atau masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi? Kalau melihat bilangan jilidnya, 10 jilid ditambah dengan 1 jilid muqaddimah, cetakan UI Jogja tahun 91 ini dengan jumlah yang melebihi 7.000 halaman. Terkesan bahwa ia ditujukan kepada masyarakat berpendidikan tinggi, dan itu pun bagi masyarakat yang memiliki penghasilan yang memadai. Jadi harus pinter dan kaya gitu kan. Ya kalau kita bikin akses itu kan gini, atas itu pinter, bawah itu kurang pinter, kanan itu kaya, sebelah kiri kurang kaya. Nah itu nanti ada pada seperempat yang atas dan kanan gitu. Atas tuh pinter, kanan tuh kaya. Kayaknya kalau emang kayak gitu tuh berarti sasarannya adalah orang kaya yang pinter gitu ya.
Beliau melanjutkan ini, jika kitab Al-Quran dan tafsirnya tersebut untuk cendekiawan, maka seharusnya dipersingkat pembahasannya sehingga tidak terlalu bertele-tele dengan memaparkan banyak contoh dan riwayat. Jika diperuntukkan untuk masyarakat umum, tentu tidak mampu membeli satu judul buku yang terdiri dari ribuan halaman dan juga tidak akan betah membaca hingga selesai. Nah, itu nampaknya itu kejawab dengan ada ringkasan tadi itu. Jadi mungkin kritik dari Pak Quraisy tuh bagus juga ya. Dan langsung dijawab begitu. Ada responnya. Ada responnya. Oke. Yang kedua terkait dengan ini kekurangannya. Terkait dalam memaparkan pendapat para ulama yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat, perlu ditengahi agar tidak menimbulkan kesan bahwa hanya satu pendapat yang paling benar. Fungsi Al-Quran sebagai madubatullah, hidangan Allah, yang tentu saja beraneka ragam pilihan suguhannya, perlu benar-benar tampak. Benar dalam Al-Quran dan tafsirnya, keragaman itu sesekali telah disinggung, tetapi uraiannya belum cukup untuk melahirkan toleransi di tengah-tengah masyarakat kita, sebagaimana sebagian di antaranya tidak memiliki relevansi dengan situasi dewasa ini. Paling tidak memiliki relevansi dengan situasi saat ini, paling tidak misalnya masyarakat Indonesia. Misalnya pembahasan panjang lebar tentang boleh tidaknya diperjualbelikan areal Masjidil Haram. Ya, itu kan perdebatannya panjang, tapi masyarakat Indonesia ngapain memperdebatkan itu? Kan kita tidak tinggal di Mekah, tidak tinggal di Saudi Arabia, tapi pembahasannya sampai ke sana-sana. Jadi maksudnya Pak Quraisy mungkin ya dibumikan lah, disesuaikan dengan realitas kita, diangkat. Makanya kalau dalam hal begitu-begitu Buya Hamka tuh lebih kelihatan istilahnya produk lokalnya itu lebih terasa, keindonesiaannya. Karena beliau mengangkat kritik sosial yang ada di tengah masyarakatnya. Urusan boleh nggak ya memperjualbelikan area Masjidil Haram dan sebagainya, itu mah urusan orang Saudi lah gitu. Ngapain kita bahas-bahas di sini gitu misalnya. Oke, ketiga. Dalam isi kitab Al-Quran dan tafsirnya menukil cukup banyak riwayat, tetapi tidak jarang sekian riwayat memiliki pesan yang sama. Kemudian dalam memaparkan sebuah hadis, kurang teliti memilih mana yang hadis yang sahih dan mana yang tidak sahih. Nah, ini memang agak susah ya. Jadi tantangannya memang begitu, Ustaz Wildan. Kalau kita bicara misalnya tafsir Bil Ma'thur ya, itu di At-Tabari sendiri juga begitu. Jadi kayak dia tuh lebih menekankan periwayatan, walaupun ternyata isinya itu juga. Ada 10 riwayat dibacakan semua, yang ternyata semua maknanya adalah sama. Matanya itu sama, sanadnya aja yang beda. Sanadnya yang dibedakan. Nah, itu kan terbawa dari tafsir Bil Ma'thur gitu ya. Nah, itu yang agak sulitnya. Maksudnya begini, kalau buat orang yang memang spesialis belajar tentang sanad sih nggak ada masalah, karena dia di rosahnya di rosah asanid gitu kan. Tapi kalau buat orang awam di Indonesia, ngapain memperbanyak sanad-sanad itu kan nggak penting-penting amat. Tapi intinya apa sih gitu kan? Nah, itu saya juga ikut memikirkan juga ketika lagi nulis tentang tafsir itu. Iya ya, ini 5 halaman tuh isinya cuma riwayat aja semua, dan isinya itu juga ternyata. Nah, ternyata Prof. Quraisy juga beliau agaknya nggak terlalu suka dengan model kayak gitu. Ya sudahlah, intinya saja sampaikan, riwayatnya nggak penting lah begitu kira-kira. Karena melihat kebutuhan masyarakatnya bukan ke sana sebenarnya kan, gitu. Termasuk masalah hadis sahih itu masih ada juga yang tapi itu gini ya, kalau kesahihan hadis kan memang itu ijtihad, ya khilafiyahnya juga pasti tinggi gitu ya. Jadi mentakrid itu bukan sesuatu yang mudah juga sebenarnya. Baik. Ini selanjutnya juga alangkah baiknya jika pada awal setiap surat dikemukakan tema utama dan tujuan pokok dari uraian surat yang ditafsirkan. Oke, ini berarti ya lebih kita anggap sebagai masukan begitu saja daripada sebuah kekurangan. Ini tim penyusun, kita bahas tim penyusun dari Al-Quran dan tafsir ini. Tim diketuai oleh Profesor Sunario, ya, berdasarkan surat keputusan dari tahun 72 loh itu. Tahun 72 ini, Masya Allah. Sudah ada keinginannya, tapi baru 2007 lah kemudian orang mulai bisa menikmatinya. Dari 2007 ke sebelum tahun 2000-an lah begitu ya. Nah, tapi juga mengalami penyempurnaan ini untuk sekedar bikin tim aja. Itu juga udah berkali-kali direvisi timnya, kemudian disempurnakan dengan KMA nomor 8 tahun 73, 72, 73. Ketua timnya kemudian malah Pak Bostami Gani gitu ya.
sempurnakan lagi dengan kuota tim ke tahun 80 Pak Ibrahim Hussein gitu. Ini baru nyusun timnya udah gonta-ganti terus nih timnya. Kapan kerjanya gitu ya. Oke. Pada awalnya penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh Departemen Agama tidak secara keseluruhan 30 juz, ya, melainkan secara bertahap. Tahap pertama tahun 75 itu sebanyak 3 juz dalam satu jilid. Oke. Tahap selanjutnya tahun berikutnya dengan format dan kualitas sederhana begitu. Baru pada tahun 90 itu banyak dilakukan perbaikan tafsir dalam aspek kebahasaan. Ya. Sebagai upaya untuk penyempurnaan penafsiran secara menyeluruh, Kementerian Agama melakukan musyawarah kerja ulama Al-Quran yang diselenggarakan tanggal 28 sampai 30 April dan menghasilkan rumusan pedoman penyempurnaan tafsir yang kemudian menjadi acuan kerja tim tafsir dalam melakukan tugas-tugasnya, termasuk jadwal penyelesaiannya. Ini harus dikejar target juga nih, Ustaz ya. Iya. Oke. Jadi itu panjang ya, jadi kita singkat saja lah gitu. Jadi intinya itu nanti di bagian paling akhir itu berubah, para timnya bertambah, kemudian yang paling akhir ini adalah saya ingin menekankan bahwa nanti pada akhirnya tafsir ini kemudian juga nggak diterbitkan secara masif juga pada akhirnya gitu ya, karena ya tadi masih terbuka terus penyempurnaan, karena kalau dibikin banyak lalu disempurnakan ternyata kelirunya banyak, itu kan rugi dan malu-maluin juga gitu ya. Mungkin logikanya seperti itu. Nah, yang menarik adalah tadi itu ternyata kalau kita buka di websitenya, tafsir ini sudah ada dalam bentuk PDF ataupun dalam bentuk ayat Quran. Jadi ayat per ayat ya, jadi ada teks bahasa Arabnya, kemudian ada teks bahasa Indonesianya, lalu bisa diklik untuk bisa buka tafsirnya. Nah, gitu. Nah, ini sebenarnya dengan cara begini adalah solusi sebenarnya. Jadi begini, oke lah, belum sempurna amat gitu ya, tapi kalaupun nanti mau disempurnakan, nggak usah repot-repot mencetak ulang, karena kan online. Ya kan di website, sebenarnya harusnya begitu. Itu tafsir Al-Quran dan tafsir dari Kementerian Agama. Kalau kita lihat tadi sudah sangat memudahkan untuk ya katakanlah dikaji begitu saja. Sudah ada subjudul per ayat begitu, kemudian terjemahnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, munasabat ayatnya begitu, kemudian tahrij hadisnya. Wah, sudah sangat memudahkan lah itu, mudah-mudahan. Tapi kalau misalnya perorangan mengajukan ke itu diterima nggak ya? Barangkali dicoba aja. Ya kan tergantung stoknya juga. Kalau stoknya ada ya nggak masalah, tapi kalau stoknya nggak ada kan jadi repot kan gitu ya. Oke, Ustaz. Kita bahas yang selanjutnya, Ustaz. Contoh tafsir yang selanjutnya yaitu tafsir ilmi Kemenak. Nah, ini kita punya bukunya nih. Saya mau ngoleksi lah, saya beli nih ya, tafsir ilmi. Jadi dia merupakan tafsir karya ulama Nusantara juga kan, modern, oleh Kementerian Agama juga yang ya istilahnya dibantu lah ya dengan para pakar sains ya. Nah, mungkin Ustadz Wildan bisa buka salah satunya lah. Oke, saya buka yang nomor 1 jilid 1 ya. Oh, ini kalau dari fisik bukunya ini berat ini, Ustadz nih. Buku berbobot ya. Buku berat nih, buku berbobot. Buku-buku berat dalam arti yang sebenarnya. Iya. Oke, Ustaz. Atau Ustaz juga bisa ini Ustaz. Saya pegang yang lainnya. Jadi ini jilid satunya, karena kan judulnya adalah tafsir ilmi ya. Tafsir ilmi ini adalah tafsir saintifik hasil kerjasama nih, ada tulisannya. Hasil kerjasama Kementerian Agama RI dengan LIPI. Ya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia gitu ya. Tepat untuk pelajar, akademisi, dan masyarakat luas yang cinta sains. Gitu. Jadi tafsir ilmi ini berarti memang tafsir yang lebih menekankan aspek ayat-ayat kauniyah yang dibahas sedemikian rupa. Maka kalau kita lihat di sini nanti ada judul-judul yang spesifik di setiap jilidnya. Kalau yang jilid 1 ini penciptaan manusia. Jilid berapa? Ini saya pegang jilid 7, penciptaan jagat raya. Oke, nah itu yang jilid 2 itu tentang kisah para nabi pra Ibrahim. Kemudian berikutnya lagi apa tuh? Seksualitas. Tentang seksualitas. Oke. Berikutnya lagi tentang tumbuhan, terus hewan 1, hewan 2. Nah, itu yang nomor 7 ya. Yang nomor 7 tentang penciptaan jagat raya.
8 ini penciptaan bumi. Oke, penciptaan bumi, kemudian 9 penciptaan benda-benda langit. Oh, berarti bintang, apa planet dan sebagainya gitu kan. Kemudian jilid 10-nya samudra. 11 air. 12 makanan dan minuman. 13 waktu dan 14 kiamat. Oh, kiamat di jilid terakhir. Ya, karena kiamat terakhir kan. Masa kiamat dulu baru yang lain gitu ya. Nah, ini tafsirnya jadi bukan tafsir tahlili. Tafsirnya masuk genre tafsir maudhu'i karena dia tematik, tapi juga masuk genre tafsir ilmi karena dia membahas yang sifatnya ilmiah gitu. Ya, cuman memang antara tafsir ilmi dengan tafsir maudhu'i itu ada kombinasinya, ya kan, dari sudut pandang apakah ayatnya semua dibahas? Enggak, karena hanya ayat-ayat tertentu dengan tema-tema tertentu, yaitu tema sains, tema ilmi gitu kan. Nah, tetapi kalau dilihat dari segi coraknya gitu, kan kita punya corak tuh ada adabi ijtimai, kan, ada tafsir fikhi, nah ini coraknya adalah tafsir ilmi dalam arti ya lebih membahas kepada ilmu pengetahuan lah begitu. Mau dibaca nih Ustaz Wildan? Tapi sebelum baca Ustaz, saya tertarik dengan barangkali unboxing dulu nih tentang fisiknya dulu nih. Ini kalau kita lihat satu jilid ini berat begitu ya, karena jenis kertasnya tuh bagus banget ini. Ya, art paper 100 gram. Iya, ini hardcovernya aja judulnya sudah timbul ya? Begitu, timbul. Sangat look sekali, mewah begitu. Saya juga lupa berapa harganya waktu itu ya. Tapi saya yakin mahal ya. Mahal, iya. Dan kalau di fotokopi juga percuma. Kenapa? Karena hilang ya kemewahannya hilang. Ini mewah sekali. Mewah sekali. Ini. Karena full color juga kan. Jadi seperti seperti ensiklopedi. Betul, karena dia bicara tentang sains gitu ya. Ini ada misalnya, ini full warna, Masya Allah. Ini ada gambar bumi, gambar unta, gambar ini apa nih, habas sauda atau apa gitu kan. Jadi tafsir bergambar tuh ya ini. Tafsir bergambar dengan ilustrasi-ilustrasi gambar yang karena ini kan ilmuwan ya, para ilmuwan ya tentu mereka seperti sebuah ensiklopedi. Jadi ini mungkin saya bisa bilang ensiklopedi ilmiah yang sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Ensiklopedi Al-Qur'an secara ilmiah. Nah, begitu. Menarik ini. Saya bisa katakan ini jadi buku wajib lah untuk keluarga muslim yang suka dengan ilmu begitu. Dengan sains, dengan sains, tafsir ilmu. Ini kerjasama Kementerian Agama dan LIPI. Saya sudah baca sebagiannya, yaitu yang tentang penciptaan manusia. Kan kalau dalam ilmu pengetahuan secara umum ya, manusia itu kan ada manusia purba, ya kan, yang bukan Nabi Adam gitu loh. Nah itu teori-teori seperti itu juga tercantum juga di sini. Dan yang menarik adalah tidak dipertentangkan, gitu. Tidak kan kalau sebagian orang ada yang mengatakan, oh itu mah teori Yahudi, kafir apa segala macam gitu-gitu. Nah ini enggak, emang dia sesuai dengan katakanlah dengan keilmuan dan dicari titik-titik temunya, gitu. Yang menarik itu di situ. Jadi tetap antara sains yang modern dan yang faktual gitu, itu coba dicarikan kecocokannya dengan ayat-ayat Al-Qur'an, gitu. Bukan dipertentangkan atau katakanlah kalau pernah baca misalnya Harun Yahya gitu ya. Nah itu kan lebih harfiah dia. Lebih harfiah itu artinya ya Qur'annya bilang begini, yang salah Anda harus koreksi, gitu kan. Walaupun kadang-kadang itu suka agak sedikit bertentangan dengan realitas fakta ilmiah. Nah, kalau ini enggak, karena yang nulis juga pakar-pakar sains gitu. Tidak mungkin dong pakar sains kemudian udah kita injak-injak aja lah ilmu kita selama ini dan kita kembali pada Quran. Enggak juga. Jadi menariknya adalah fakta-fakta dalam sains itu dengan ayat Quran itu kemudian coba dicari titik-titik temu dan komprominya. Dan saya mengandang itu cukup berhasil dalam arti tidak terjadi benturan. Walaupun saya juga melihat tidak terlalu berhasil juga. Kenapa? Karena sengaja nggak dibenturkan. Sengaja tidak dibenturkan. Jadi kayak gini, kayak Quran jalan sendiri, lalu sains jalan sendiri. Kalaupun dia kira-kira akan berbenturan, oleh mereka dipisahin. Udah nggak usah ribut gitu istilahnya. Nah kayak gitu. Jadi saya tidak menemukan misalnya di dalam tafsir ini misalnya mengatakan bahwa teori Darwin evolusi itu keliru, salah, batil, kafir gitu, liberal. Enggak, dia nggak bilang begitu. Tapi memungkinkan saja bahwa ada teori seperti itu. Namanya juga teori gitu kan. Nah, nanti di ayat Al-Qur'an juga disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu juga tidak ujuk-ujuk plung jadi Adam. Enggak selalu begitu. Ada ayat-ayat yang kemudian
menciptakannya dari tanah, dari tembikar, dari apa. Jadi kayak ada semacam isyarat tentang ada proses itu semua, gitu loh. Nah itu yang saya melihat cukup berhasil ya untuk tidak debat atau mengadu domba gitu ya antara fakta sains dengan Al-Quran gitu. Karena yang bicara adalah para pakar sains gitu kan, yang mereka juga sangat-sangat hormat pada Al-Quran. Nah kalau di Barat dulu kan kebalikannya, Galileo Galilei, Copernicus, Bruno dan sebagainya, mereka orang agamawan yang kemudian murtad dari agama itu dan lebih membela sainsnya mereka, dan kemudian mereka mencaci maki Bible gitu loh. Nah yang ini enggak, ini sains gitu, mereka bukan orang ahli tafsir, sebagaimana Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan kebanyakan tafsir ilmi itu kan yang bicara adalah bukan para mufasir, ilmuwan saja. Tapi mereka sangat hormat dan tunduk dengan ayat-ayat Al-Quran secara harfiahnya juga mereka pahami, dan prinsip dasarnya adalah ya yang namanya penafsiran itu boleh saja beda-beda, boleh saja dia tidak tidak sama, namanya juga penafsiran itu subjektif tapi ilmiah. Oke. Baik, kita kembali lagi di PDF kita Ustaz. Ya. Tafsir ilmi Kemenak kita baca, Kementerian Agama Republik Indonesia selain menerbitkan tafsir tahlili, ternyata juga menerbitkan tafsir maudhu'i atau tafsir berdasarkan tema-tema tertentu, khususnya tema terkait dengan sains atau sering disebut juga dengan tafsir ilmi. Keberadaan tafsir ini merupakan hasil kerjasama Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Quran dan juga LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini kalau tambah IA jadi kampus kita ini, LIPI ya. Hasil kolaborasi dari sejumlah ulama Al-Quran, para ilmuwan dan para sarjana yang bergerak dalam ilmu menghasilkan karya tafsir yang ideal sehingga menghasilkan pemahaman atas ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya revelation yeah, melalui realitas dunia yang sifatnya observable. Oke. Dalam Al-Quran sendiri terdapat isyarat-isyarat ilmiah yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah. Isyarat-isyarat ilmiah yang ada dalam Al-Quran jumlahnya kurang lebih 750 hingga 1000 ayat. Yeah. Sementara ayat-ayat hukum hanya sekitar 200 sampai 250 ayat. Yang demikian menurut penelitian Zaghloul Najjar. Meskipun jumlah ayat yang mengandung isyarat inilah isyarat ilmiah cukup banyak, dalam kenyataannya buku-buku yang berisi fikih masih dominan. Iya. Jadi salah satu latar belakang kenapa tafsir ilmi ini lebih di-endorse, lebih didorong itu karena memang begitu. Banyak kalangan yang menyayangkan kenapa kok tafsir itu lebih banyak yang sifatnya fikih. Hukumnya apa gitu kan. Padahal ayat-ayat ahkam itu sedikit sebenarnya kalau dibandingkan dengan ayat-ayat kauniyah. Tadi kan dia kasih perbandingan 750 lawan 250. Itu kan berarti jomplang sekali. Ayat kauniyahnya sampai 750 bahkan sampai 1000, sedangkan ayat-ayat hukum itu hanya juga 200 sampai 250. Tapi kebanyakan ilmu kitab tafsir yang ditulis para ulama lebih kepada hukum. Sedangkan sains itu kayak dianaktirikan gitu. Nah maka di zaman modern ini muncullah tafsir ilmi yang lebih kepada membahas ayat-ayat saintifik gitu ya. Jadi masih sedikit sekali karya tafsir ilmi ini Ustaz ya. Iya, boleh jadi ini juga salah satu contoh tafsir ilmi yang diperhitungkan di level dunia. Ya karena ternyata Indonesia bisa ya membuat gitu. Menggabungkan antara dua sisi itu, karena kalau saya nggak yakin kalau misalnya pemerintah Saudi akan bikin kayak gini gitu, boro-boro tafsir ilmi gitu kan, tafsir yang dianggap birroi saja banyak mereka nggak terima, maunya yang bil ma'sur aja gitu ya. Oke. Baik, saya langsung lompat Ustaz ya. Silakan. Adapun yang melatar belakangi penulisan kitab tafsir ilmi ya, dipaparkan oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali, menurutnya kesadaran Iqra, ya, masukan dari para ulama dan pakar-pakar ilmu menghadirkan misi Islam yang universal. Pertama, kesadaran Iqra dalam pandangan Kementerian Agama merupakan perintah Allah untuk membaca. Kesadaran membaca ini dimaknai secara mendalam dan menjadi basis bagi revolusi ilmu pengetahuan. Al-Quran menjadi inspirasi penting, bahkan wajib untuk memahami Al-Quran dengan perspektif ilmu pengetahuan mengenai ayat-ayat tersurat dan tersirat.
Kedua, ada panjang nih. Saya kira kita percepat saja. Baik Ustaz. Kedua, ketiga, kemudian ada ke... Ini soal latar belakang tadi ya. Ya. Ini ada juga motivasi yang dipaparkan gitu. Ini emang saya nulisnya jadi agak ngotot, saya tulis semua, tapi kalau saya berpikir ini kalau nanti dibaca dalam kajian kita bisa jadi kelamaan. Kita nyekrolnya jadi kebanyakan gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita pindah langsung ke tafsir berikutnya mungkin. Baik Ustaz. Kalau yang sebentar saya masih scroll. Banyak gitu. Iya, ada tadi corak kita bahas sistematika penulisan tafsir ilmiah ini juga nanti insya Allah bisa dibaca lah Bapak Ibu begitu ya di PDF-nya ini termasuk kelebihan dan kekurangan juga disebutkan juga Ustaz dalam PDF-nya ini cukup lengkap. Itu halaman 31 kita ketemu tafsir maudhu'i. Halaman 31, oke. Ini contoh tafsir yang kelima nih. Yang ini. Tafsir maudhu'i, oke. Tafsir maudhu'i, tafsir Al-Quran tematik. Tafsir ini juga diterbitkan oleh Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan dicetak oleh PT Lentera Ilmu Ma'rifat. Jumlah totalnya ada 11 jilid. Ya, 1 sampai 11. Ini 11, salah satu ya. Dia ukuran bikin besar. Dari kanan ke kiri. Biasanya kalau buku bahasa Indonesia itu satunya di kiri. Iya, seperti ini di kanan. Tafsir gitu ilmi ini. Tapi dia enggak dari kanan ke kiri. Mungkin biar tulisannya jadi kayak tafsir maudhu'i ya, dapat ini. Betul ya. Kalau dari nomor 1 di sana sebelah sini ngacak nih tulisannya. Oke. Pertimbangannya ini lookingnya. Ya, punggungnya biar kelihatan mantap lah. Jumlah totalnya ada 11 jilid dalam ukuran besar ya kalau sama dengan yang tafsir ilmi tadi. Ini kan ukurannya lebar nih ya kan, kayak ensiklopedia dibandingkan dengan yang tafsir dari UI itu kan dia kecil. Ini kalau kertas mungkin A4 ya, selebar ukuran A4 begitu dan nanti kalau kita buka di dalamnya itu dia modelnya kanan kiri. Ya, jadi ada 2 kolom begitu. Itu sama juga, dengan tafsir ilmi tadi juga. Model kayak gitu, 2 kolom. Persis buku-buku ensiklopedi begitu. Ya, ini saya melihat cara ini adalah digunakan kalau apabila naskahnya itu terlalu panjang, terlalu banyak, maka walaupun bukunya dia bikin lebar gede, tapi hurufnya dia bikin kecil dan kemudian ada kolom-kolomnya begitu. Itu sebenarnya teknik untuk biar nggak terlalu tebal. Iya, betul. Karena kalau ukuran biasa dia bisa 2 kalinya, Jadi 20 jilid. Ya memang kadang-kadang ada juga orang yang membanggakan jumlah jilidnya. Iya. Berapa jilid gitu. Seri fikih kehidupan 18 jilid. Wah, ini kan cuma 11 kan. Tapi kalau seri fikih kehidupan dibikin formatnya kayak gini mungkin dia lebih tipis gitu. Jadi lebih ramah kepada harganya buat para pembeli mungkin gitu ya. Bisa jadi pertimbangan itu. Jumlah totalnya 11 jilid mencakup berbagai tema. Ini kalau jilid 1 berbicara sama tadi seperti tafsir ilmi begitu. Kalau tafsir ilmi dia tematik di dalam ilmu. Dalam ilmu sains gitu maksudnya. Tapi kalau ini tematik dalam berbagai macam tema. Misalnya kita bahas satu-satu nih. Jilid 1 itu tentang Al-Qur'an dan kebinekaan. Ya, itu jilid 1 kan. Jadi dengan segala macam keberagaman, entah itu dalam agama, dalam suku, ras, bahasa, apa segala macam itu dia bahas. Jadi hal-hal yang sifatnya kebinekaan atau keragaman yang bermacam-macam yang tidak sama itu, rupanya Al-Quran banyak juga bicara tentang hal itu. Gitu. Ya saya nggak tahu ya apa latar belakangnya kenapa kok di jilid 1 lebih ditekankan kepada kebinekaan. Ya mungkin karena kita orang Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, ya kan ada beribu-ribu bahasa, beribu pulau, beribu adat istiadat dan sebagainya, dan ternyata Quran gitu ya justru malah mengadaptasi itu semua, memberikan ruang untuk adanya kebinekaan. Jadi bagus juga tuh kapan-kapan kita bahas ya Al-Quran dan kebinekaan, gitu. Karena hari-hari seperti ini kan kita sering merasakan sempit ya ketika perbedaan itu menjadi urusan. Orang berantem gara-gara berbeda. Orang gara-gara beda agama beda. Gara-gara beda kunut berantem. Gara-gara beda organisasi ormas gitu ribut dan sebagainya. Padahal seharusnya perbedaan itu tidak harus menjadi sesuatu yang kita harus perang berantem dengan saudara kita sendiri kan. Seharusnya perbedaan itu ya dalam tanda petik menjadi sebuah anugerah. Seharusnya begitu. Nah, ketika Quran bicara kebinekaan, itu kan menjadi indah gitu loh. Quran loh itu yang bilang tentang kebinekaan, sesuatu yang tidak bisa
dipungkiri bahwa memang kita memang berbeda. Oke, yang jilid 2 itu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial. Ini juga penting karena kalau menurut saya kita orang-orang Islam yang beragama ini kadang-kadang kalau secara hubungan vertikal kepada Allah itu kita sangat hati-hati, sangat menjaga wudhu, menjaga puasa sunnah, menjaga qiyamul lail, baca Quran, menghafal dan sebagainya. Tapi giliran sosial kadang-kadang kita suka jeblok di situ. Ya, maksud saya begini. Dia kalau bicara soleh kepada Allahnya soleh banget, tapi dia punya mobil diparkir di jalanan, itu kan sangat tidak soleh secara sosial itu kan, ya kan? Yeah. Nah, ini yang sering terjadi itu seperti itu. Maka tanggung jawab sosial ini penting sekali urusannya, karena nanti di Quran itu ternyata hal-hal yang berbau tanggung jawab sosial ini ternyata sering kali diungkap, sering kali disinggung oleh Al-Quran tentang kesolehan itu sendiri, ya kesolehan yang sifatnya sosial. Gitu. Oke, nomor 3. Tanggung jawab sosial. Jilid ketiga ini tentang komunikasi dan informasi. Ya, karena di tengah masyarakat kita banyak sekali terjadi miskomunikasi. Nah, bahkan bukan hanya miskomunikasi, misinformasi. Nggak bisa mendapatkan informasi yang valid dan akurat tentang satu hal. In ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, kan begitu sebenarnya kan ayatnya. Oke, jilid 4. Pembangunan generasi muda. Oh, ini juga jadi satu topik yang diangkat oleh Kementerian Agama dalam tafsir matematiknya. Jilid kelima, Al-Quran dan kenegaraan. Bagaimana kita menjadi warga negara, bagaimana kita membangun negara, bagaimana kita menyelenggarakan negara, bagaimana kita menghormati suatu negara dan sebagainya. Rupa-rupanya Al-Quran sudah banyak bicara tentang hal-hal seperti itu. Nah, ini kan boleh jadi ya, tema-tema seperti ini kalau kita baca dalam tafsir yang sifatnya tahlili itu nggak keluar. Karena dia hanya ngikutin alurnya ayat itu. Tapi ketika dilihat, dikeker gitu ya, dengan kacamata tafsir maudhu'nya adalah kenegaraan. Cari di seluruh ayat Quran yang hal-hal yang terkait dengan masalah kenegaraan. Nah, gitu kan. Nah, itu hal-hal yang tadinya tersembunyi, yang tersirat, itu kemudian jadi kelihatan semua, jadi kebongkar semua gitu dengan tema yang memang sengaja dikhususkan. Temanya mau ini, tapi cari di Al-Quran gitu. Nomor 6, jihad, makna dan implementasinya. Hari ini banyak umat Islam yang kebelet pengen jihad. Nah, ternyata Quran banyak sekali bicara tentang jihad, dan jihad itu tidak selalu istilahnya gebuk-gebukan perang dan sebagainya, dan tidak harus selalu apa-apa serba jihad gitu ya. Yang jilid 7-nya Al-Quran dan isu-isu kontemporer. 1-2 ini kalau lihat dari fisiknya ini yang paling tebal. Iya, dia tebal ya kan. Mana dia ini ya, 7 ya. Nah, ini dia sampai isu-isu kontemporer. Karena dia isu kontemporer ada 1-2. Yang 8 tentang moderasi. Jadi wasatiyah dalam agama Islam. Yang jilid 9 tentang nubuwah, kenabian. Jilid 10 tentang sinergi internal umat Islam. Saya agak senyum-senyum ketika baca judul ini. Sinergi internal. Ini mungkin maksudnya ukhuwah Islamiyah. Nah, gitu. Tapi bukan hanya ukhuwah, tapi ada sinergi dalam arti dalam hal-hal yang kita bisa bekerja sama, ayolah kita kerja sama. Tapi dalam hal yang seandainya kita memang agak beda prinsip, kita saling yata'adalu ba'duna ba'dan fi makhtalafna fihi, gitu ya. Semangatnya begitu. Dan terakhir baru bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan maqasid syariah. Apa sih rahasia Allah mewajibkan ini, mengharuskan itu dan sebagainya? Apa sih maqasid di belakangnya itu? Nah, ini jilid 11 akan membongkar masalah-masalah itu. Ini menarik ya kalau kita jadikan judul KMK mungkin ya. Bisa nih Ustaz. Kita bongkar semua. Kita bongkar satu persatu per satu jilid begitu. Iya, satu jilid satu pertemuan ya. Ini udah jadi modal 11 jilid ini. 11 KMK nih, 11 episode. 11 episode. Ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat di PDF-nya. Ini kita juga tampilkan covernya begitu. Tafsir Al-Quran tematik edisi itu terbaru. Covernya kalau lihat ke bawah sedikit itu plastiknya belum sempat saya copot gitu. Iya, biar masih baru ini. Biar kelihatan baru loh ini. Ini bukan buku second ya. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Jadi kalau kita total Ustaz, Kementerian Agama sudah banyak menelurkan kitab tafsir begitu ya. Betul. Dan yang uniknya adalah begini, mereka istilahnya apa ya, memfasilitasi, mensponsori, memotivasi, memberikan ruang dan sebagainya. Tapi itu nggak akan terjadi kalau kita juga nggak punya putra-putra terbaik yang memang ahli dalam bidang ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, ini kalau saya lihat ternyata banyak juga ya para ulama Al-Quran di negeri kita. Bukan cuma Pak Quraisy dan Buya Hamka saja gitu ya. Tapi ternyata yang muda-muda, yang energik, yang
sudah doktor rata-rata itu, ya kan. Dokter juga bukan sembarangan di Al-Azhar di Mesir, ya kan, di berbagai negara Islam lah mereka kemudian pulang dan kemudian bisa walaupun nggak jadi PNS lah gitu istilahnya ya, tapi kemudian ilmunya bisa dimanfaatkan dan bisa dioptimalisasi. Nah, itu yang kemudian saya bilang sama Dr. Mukhlis Hanafi, ya beliau mengatakan ya inilah yang bisa saya lakukan, ya optimalnya begitu. Karena kalau dulu kan kesannya Kementerian Agama itu cuma kementerian yang tempat orang apa ya istilahnya, ya kalau almarhum Gus Dur tuh mengatakan ini pasar tempat orang cari duit gitu aja kan, cari proyek gitu kan istilahnya. Tapi ternyata ada sesuatu yang bisa dihasilkan loh, yaitu karya-karya tafsir yang kelihatan gitu, ada hasilnya. Dan ini bukan sesuatu yang mudah untuk bisa mengkoordinasikan hal-hal seperti ini. Bagaimana potensi para ulama di kita bisa dikoordinir sedemikian rupa dan menghasilkan karya yang real, yang bisa dinikmati, yang bisa kemudian bermanfaat juga buat masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang mereka punya. Ini saya kira terima kasih juga ya kita ucapkan kepada mereka yang sudah berjasa untuk bisa melahirkan karya-karya besar ini. Kemarin kita masih mengatakan bahwa karya tafsir ulama Nusantara itu baru 2 aja, Pak Quraisy dengan Buya Hamka. Ternyata kesininya tuh ternyata banyak juga gitu ya, banyak juga. Ya, dan umumnya memang lebih banyak didominasi dari Kementerian Agama. Oke. Kalau saya catat tadi ada 4 berarti Ustaz ya. Ada tafsir ringkas, kemudian tafsir yang tahli 10 jilid, 30 juz itu yang dalam tanda kutip tidak diperjualbelikan bebas itu. Kemudian ada tafsir ilmi dan tafsir maudhu'i. Ada 4 tafsir yang ditelurkan oleh Kementerian Agama. Baik. Kita lanjut ke contoh kitab tafsir yang lainnya, Ustaz. Yang ke-6 ini tafsir Universitas Islam Indonesia. Saya menyebutnya tafsir Universitas Indonesia karena judulnya ini bikin bingung. Judulnya adalah Al-Quran dan tafsirnya. Nah, itu sama dengan yang punya Kementerian Agama, Al-Quran dan tafsirnya. Maka untuk membedakannya saya bilang ada tafsir Kemenak, ada tafsir UII. UI itu adalah Universitas Islam Indonesia. Silakan dibaca. Baik, Ustaz. Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta juga menerbitkan Al-Quran dan tafsirnya setebal 10 jilid. Asal tafsir ini sesungguhnya adalah Al-Quran dan terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun kemudian disempurnakan oleh tim yang dibentuk oleh UII dan dilengkapi lebih jauh lagi di sana-sininya begitu, sehingga menjadi tafsir tersendiri yang berbeda dari tafsir Kemenak. Nah, jadi ini unik ya tafsir ini. Ya di satu sisi di covernya. Oh iya, sebelumnya saya cerita dulu ya. Kemarin kan kita lagi bicara tentang ada pertanyaan dari jamaah ya. Bagaimana dengan tafsir UII gitu ya. Terus tiba-tiba setelah agak siangan sedikit, saya dikirimi WhatsApp oleh salah satu jamaah kita, Ibu Yuli. Nah, dia bilang, "Ustadz, saya punya itu. Kalau mau saya kirim pakai Gojek," gitu kan. Maksudnya gimana, Bu? Ya ini silakan dibahas gitu kan. Karena waktu itu kan saya mengatakan bahwa waduh, kita nggak bisa bahas, orang saya nggak punya. Belum ada kitabnya. Belum ada kitabnya, saya nggak bisa bahas gitu, nggak ada barangnya, apanya yang mau direview gitu kan. Nah, akhirnya datanglah gitu kan, datang pakai Gojek. Ya. Jadi terima kasih banyak nih buat Ibu Yuli yang udah memberikan dan ini memang tidak ada yang baru, ini koleksi punya beliau gitu ya. Saya nggak tahu di sini ada tantangannya apa enggak ya. nggak dikasih nama juga ya. Saya punya kebiasaan kalau saya beli buku baru saya kasih nama gitu. Saya kasih nama punya saya gitu. Oke, atau ada yang pakai stempel gitu kan. Karena mungkin dia baik gitu dan sering dipinjem gitu kan, akhirnya nggak pulang, maka dikasih stempel di dalamnya. Maka kalau ada quote-nya Gus Dur itu bilang begini, Ustaz. Orang yang bodoh itu adalah orang yang meminjamkan bukunya. Orang yang lebih bodoh lagi, orang yang minjem terus dikembalikan. Nah, tapi uniknya begini, di sini ada logo Universitas Islam Indonesia, UII. Nah, ini yang kemudian dari kemarin saya juga bingung, ini tafsir Kemenak kah atau tafsir UII, gitu kan? Karena coba ini nih di halaman 5 ini, halaman 5 Romawi di awal. Ya, di sini juga ada. Sama.
coba dibaca itu. Ini ada tim Tasheh Departemen Agama, ada Dr. Andes Hafiz Dasuki, kemudian Al-Humam MZ, Pak Badri Yunardi, M Syatibi, Sohib Tohar, Mazmur Sya'roni, Bunyamin Surur, begitu. Terus di bawahnya ada Universitas Islam Indonesia. Ya, gitu. Profesor Zaini Dahlan, Zuhad Abdurrahman, Kamal Mukhtar, Hifni Mukhtar, Sahirul Alim, Muhadi Zainuddin, begitu. Ini dari pihak UII-nya begitu barangkali Ustaz ya? Betul. Jadi kalau kita baca lagi di halaman 9 Romawi, ada nggak gitu? Di sini. Perbaikan dan penyempurnaan. Nggak Ya, ada juga Ustaz. Boleh dibaca juga. Baik. Perbaikan dan penyempurnaan tafsir Al-Quran Departemen Agama RI. Bayangin coba, itu judulnya Perbaikan dan Penyempurnaan Tafsir Al-Quran Departemen Agama RI. Jadi ini tafsir Departemen Agama atau tafsir UI? Itu yang jadi permasalahan. Mungkin Ustaz Wildan bisa baca ini dan kemudian bisa ngambil kesimpulan. Oke, Ustaz. Saya baca dulu lengkapnya baca saja. Al-Quran dan tafsirnya selesai ditulis pada tahun 1980 oleh satu tim yang diketuai oleh Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain. Tadi sudah kita bahas ya. Ya, tahun 80 itu sudah jadi, tapi draft yang masih kasar sekali, yang masih harus diperbaiki dan disempurnakan. Oke, dalam satu dasawarsa pertama, tafsir Al-Quran Departemen Agama RI ini telah dicetak 5 kali. Ya. Tahunnya juga disebutkan di sini. Kemudian naskah tafsir telah mengalami perbaikan atau penyempurnaan sedikitnya 2 kali, yaitu tahun 85 dan 8586 dan 8990. Pada setiap penyempurnaan tersebut masih dirasakan kekurangannya, sehingga pada setiap cetak ulang perlu dikoreksi atau disempurnakan ulang. Itulah yang kemudian saya sangka, jangan-jangan ini tidak diterbitkan secara umum karena masih dianggap belum sempurna. Masih sudah disempurnakan ternyata wah masih salah juga, masih kurang juga gitu kan. Jadi dicetak terbatas kalangan tertentu mungkin begitu ya. Baik. Kedua, masyarakat luas atau umat Islam mempunyai perhatian yang cukup baik terhadap terbitnya Al-Quran dan tafsirnya Departemen Agama RI. Bahkan dapat dikatakan terbaik karena disusun oleh beberapa orang ahli dalam bidangnya. Pada itu, Lajnah Pentasheh Mushaf Al-Quran Departemen Agama berpendapat masih terdapat banyak kekurangan pada tafsir Al-Quran Departemen Agama ini. Pendapat tersebut disimpulkan pada rapat pleno Lajnah pada tanggal 24 Agustus 1989. Perbaikan dan penyempurnaan didasarkan kepada masukan yang diterima oleh Lajnah dan anggota Lajnah. Ya, perbaikan dilakukan oleh satu tim yang dibentuk tahun 89, kemudian dapat SK menterinya tahun 90. Terus hasil perbaikan tahun 89 ini telah menghasilkan naskah tafsir Al-Quran terbitan proyek pengadaan kitab suci Al-Quran Departemen Agama RI tahun 8990 dicetak oleh Percetakan dan Penerbitan Menara Kudus. 10 jilid dan mukaddimah. Jumlahnya berapa? Dalam jumlah 1000 set. Cuma 1000. Nggak banyak-banyak. Kenapa? Ya takut nanti masih ada koreksian. Pada cetak ulang ini pun masih terdapat kekurangan dan koreksian yang belum seluruhnya dilakukan. Terus? Ini yang Romawi 3-nya dalam rangka percetakan ulang tafsir Al-Quran yang dilakukan oleh Badan Wakaf UII Yogyakarta perlu diadakan perbaikan atau penyempurnaan yang menyeluruh. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan yang bersifat fahish atau berat. Ini khotok fahish. Khotok fahish sama khotok khofi begini. Perbaikan atau penyempurnaan yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan tim dari UII Yogyakarta meliputi baik. Jadi kalau dari sini Ustaz, sini saya simpulkan tadi itu, jadi awalnya dari Departemen Agama. Betul. Kemudian karena tadi dirasa setiap cetak ulang itu ada koreksi, belum sempurna, kemudian ada koreksi lagi. Nah, salah satu yang berdiri sebagai tim pengoreksinya adalah UI Yogyakarta begitu. Iya, bukan pengoreksi. Maksudnya gini, ya sudahlah, sini naskah yang kalian punya, kita koreksi sendiri deh, gitu kan. Tapi boleh ya kita terbitkan atas nama UII gitu kan. Nah, padahal tuh mereka tidak mulai dari nol sebenarnya, tapi berangkat dari yang sudah setengah jadi, kemudian disempurnakan. Oleh karena itu, judulnya pun kayaknya nggak mau jauh-jauh, ya judulnya ya Al-Quran dan tafsirnya. Cuma bukan Kemenak, tapi adalah UII. Nah, ketika saya tanya kepada salah satu teman saya yang mungkin tahu latar belakang, dia katakan yang membedakan itulah tim tafsirnya. Timnya itu ada 2, ada tim Kementerian Agama dan ada tim dari UII-nya itu sendiri. Nah, begitu. Maka jadilah tafsir setebal
atau sebanyak 10 jilid. Ya, 10 jilid. Ya, ini ada disebutkan tadi juga poin-poin koreksiannya itu, misalnya kesalahan penulisan naskah ayatnya, kemudian kesalahan penerjemahannya, kesalahan penulisan hadis, melengkapi hadis dengan perawi, gitu, melengkapi tanda-tanda baca atau tanda wakaf, menyempurnakan redaksi dan ejaan sesuai bahasa Indonesia yang disempurnakan, begitu. Kemudian teknik layoutnya, menyesuaikan ejaannya, transliterasinya, begitu. Kemudian perwajahan Al-Quran dan tafsirnya, dan yang terakhir ini poin terjemah ini, daftar bacaan atau bibliografi penyusunnya, footnote-nya, begitu misalnya. Itu poin penyempurnaan dan koreksinya. Kemudian di yang Romawi 4-nya saya bacakan sekalian, pelaksanaan perbaikan dan penyempurnaan dimaksud menjadi tanggung jawab Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran ini. Tidak berarti pihak lain tidak dapat memberikan jasa baiknya untuk ikut serta memperbaiki atau penyempurnaan tafsir yang dimaksud. Ya, jadi di nomor Romawi 4 itu ketahuan ya akhirnya kan bahwa sebenarnya sih yang punya urusan ini ya Lajnah Pentashih Mushaf Al-Quran, LPMG harusnya gitu kan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh ikut bantu-bantu ya gitu. Nah bantu-bantu tapi yang mereka lakukan itu ketika mereka membantu belum tentu diterima oleh LPMG. Boleh jadi kan. Ya kalau gitu kita terbitkan sendirilah atas nama kami ya. Nah, akhirnya diterbitkan atas nama. Jadi nanti kalau kita bandingkan, nanti kalau udah datang bukunya dari LPMG yang tafsir Kemenak, nanti kita bandingkan dengan yang ini. Sejauh mana perbedaannya gitu ya. Ya, itu asik itu Ustaz ya. Ya. Karena dia lahir dari rahim yang sama, ibaratnya anak kembar gitu kan. Kemudian yang satu bertumbuh kembang kemana, yang satu bertumbuh kembang kemana. Baik Ustaz, kita sudah review nih. Paling tidak karya-karya tafsir ulama yang kita punya begitu. Kita sudah review di sini dan ada banyak sekali tadi sudah tafsir maudhu'i, tafsir ilmi, kemudian tafsir UII begitu. Gampangnya kita sebut tafsir UII lah ya. Tafsir UII. Karena memang tulisannya UI di sini. Baik Ustaz. Kalau barangkali di kesimpulannya begitu Ustaz. Ini kan banyak kitab tafsir yang dikarang oleh para ulama Nusantara begitu. Ada dengan berbagai model tema, ada yang tahlili, ijmali, kemudian maudhu'i, kemudian ini yang tafsir ilmi juga ada dari Kemenak begitu. Ini sebuah sebuah pencapaian, sebuah pencapaian yang bagus untuk kita masyarakat Indonesia begitu Ustaz. Jadi juga untuk menjawab kegundahan sebagian kalangan yang mana kita kalau dari kemarin-kemarin bicara tentang tafsir itu pasti kita sebut tafsir Arab semua. Yang kemudian mereka cuma bengong aja gitu kan. Saya sudah cerita ini tafsir Adwaul Bayan, ini tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, ini Al-Kasyaf, ini tafsir Mafatihul Ghaib dan sebagainya. Itu semua nggak bisa kita nikmati, hanya kita omongin aja gitu kan. Tapi kalau yang ini, silahkan para jamaah, para peserta, para hadirin ya menikmatinya. Ini sebuah hidangan. Ya walaupun tentu seperti Pak Quraisy bilang, ini buat menengah ke atas yang kemudian juga pinter juga gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang menengah ke bawah dan tidak terlalu pinter gitu ya? Ya ada tadi yang ringkas atau terjemahan yang singkat dan sebagainya. Insya Allah pertemuan kita berikutnya kita akan bahas tentang penerjemahan Al-Quran. Jadi bukan tafsir tapi penerjemahan dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya. Tapi kalau soal harga tadi itu ya balik lagi ke niat dan kemauan sebenarnya Ustaz. Paling katakanlah misalnya Ustaz, satu set ini katakanlah 3 juta misalnya. Itu kan seharga HP kita sekarang ini kan. Jadi artinya bisa tapi ada HP yang 300.000 juga kan. Artinya kalau betul-betul niat pengen punya itu bisa lah begitu bisa. Sebenarnya kalau bicara kemampuan mampu. Karena beli HP mampu. Tapi kenapa jadi beli kitab tafsir nggak mampu? Karena kebutuhannya nggak sampai situ. Ya istilahnya kita nih punya kitab tafsir begini, sebutlah orang yang mampu ya. Dia mampu secara finansial. Tapi apakah dia mampu secara intelektual? Maksudnya mampu untuk baca nggak? Gitu. Jangan-jangan ini kitab tafsir kayak gini cuma buat nakut-nakutin tamu aja. Jadi kalau ada tamu lihat, tafsirnya lengkap, gitu. Tafsirnya lengkap gitu. Tapi kemudian ini plastiknya ini segelnya belum dibuka sampai sekarang. Gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi dua itu sebenarnya tantangannya.
Tapi ya nggak apa-apa, bacalah kalau emang sekarang kan ada kesadaran untuk berkembali kepada Al-Quran dengan euforia yang tinggi ya kan. Nah ditambah dengan sudah punya duit gitu istilahnya kan, semangat Islam yang tinggi, why not? Beli aja gitu kan, sebagai sebuah, ya katakanlah kalau nggak bisa dibaca sendiri ntar buat warisan anak cucu lah gitu. Saya sendiri secara pribadi itu juga mengalami hal itu, Ustaz Wildan. Orang tua saya, bapak saya itu kolektor kitab tafsir juga. Iya, walaupun sampai hari ini kemudian kitabnya jadi kuno, jadi apa? Ternyata udah terbit yang lebih baru lagi, yang lebih celing lagi, dan saya ternyata beli lagi gitu kan. Kayak kemarin tafsir Al-Azhar itu. Al-Azhar itu, iya, sudah banyak brodol, sudah banyak hilang, dan ternyata sudah ada yang menerbitkan baru dengan tampilan yang baru. Jadi kan ada orang sering begini, ini teman saya yang tukang jualan ensiklopedi. Itu kalau ngerayu pinter, Pak ini buat investasi loh anak-anak gitu. Anaknya masih kecil-kecil gitu. Itu kan nanti anaknya akan baca di usia berapa? 20 tahun kan. Nanti 20 tahun lagi tuh udah jelek gitu sebenarnya. Dan sudah terbit yang terbaru yang tapi itu rahasia, jangan dikasih tahu nanti apa namanya, teman saya yang pedagang ensiklopedi itu dia kesel gitu kan. Kok dapur saya dibuka-buka sih ya. Tapi kan kita senang ya kalau melihat buku yang masih baru, yang masih ada plastiknya itu kita senang. Apalagi buku-buku zaman sekarang itu kan sudah good looking, enak dipandang gitu. Saya kenapa kemudian beli lagi kitab tafsir zaman sekarang? Karena begitu saya lihat 2 lemari itu dari bapak saya, itu tampilannya udah nggak enak gitu, nggak enak dilihat lah gitu, karena udah kuno banget, betul-betul kitab kuning sekuning-kuningnya gitu kan. Yang mana sablonannya atau apa ya itunya itu yang kemasannya itu apa sih namanya? Covernya? Iya, covernya yang kan kuning keemasan tuh. Itu udah pada rontok gitu. Jadi udah nggak bisa dibaca judulnya itu karena udah edisi lama banget gitu ya. Kuat sih jilidannya, tapi tintanya itu atau cetakannya itu kemudian agak, ya namanya buku sudah, mungkin bapak saya beli tahun 60 ya. Sekarang tahun 2020, berarti kan udah 20 tambah 60, 80 tahun gitu kan, udah jauh banget begitu kan. Ya sudahlah, beli yang baru aja gitu. Bukan investasi buat anak cucu sih, investasi buat amal kita gitu kan, harusnya begitu. Baik Ustadi, insya Allah kita sudah selesai nih tentang karya tafsir ulama Nusantara. Kita sudah bahas 4 kitab Ustaz ya pada pagi hari ini. Ya, kemarin 2 dan sekarang 4, jadi ada 6 ya. Ada 6. Tafsir yang sifatnya ijmali, yang detail gitu. Yang tahlili. Sedangkan kalau yang terjemah itu kita sudah bahas ada 19 kemarin. Ada 19 macam ya. Baik yang berbahasa Indonesia, berbahasa Jawa, berbahasa Bugis, dengan berbagai macam. Berbahasa Arab termasuk. Berbahasa Arab juga ya. Oke Ustaz, kita masuk ke sesi diskusi insya Allah. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan tambahan begitu ya, bisa langsung di grup Zoom kita atau juga bisa langsung raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz. Jangan-jangan tambahannya dia bilang, Ustadz saya juga punya kitab tafsir lagi nih, tolong dibahas dong. Dibahas lagi, siap nggak gitu? Nggak selesai kita. Kita langsung kirim alamat rumah fikih. Baik, Ustadz sudah ada pertanyaan ini dari Pak Yudanto Aribo. Assalamualaikum Ustadz, saya praktisi ekonomi keuangan. Apa ada rekomendasi tafsir yang khusus bicara soal keuangan? Kalau secara istilahnya, secara yang sudah diterbitkan menjadi sebuah kitab tafsir tuh saya kelihatannya belum menemukan. Ya, tetapi kalau masih dalam bentuk jurnal, karya-karya ilmiah, makalah, itu sudah cukup banyak. Kalau secara yang sekilas ini di Tafsir Maudhu'i yang jilid ke-7 ya, ini bisa ada juga terkait dengan money laundering. Ya, jadi money laundering, pencucian uang. Ya, tapi tentu itu cuma satu judul kecil saja kan, bukan merupakan satu kitab yang membahas tentang ekonomi dan masalah keuangan gitu ya. Saya belum menemukan sih yang sifatnya secara khusus membahas itu. Karena mungkin boleh jadi ini peluang sebenarnya ya. Peluang, ayo pada bikin karya tentang hal itu gitu kan. Atau mungkin sudah ada karya-karya itu tapi belum diterbitkan, belum dikumpulkan jadi satu. Karena mungkin juga salah satu pertimbangannya begini, masalah keuangan, moneter dan juga ekonomi gitu ya. Itu kan sangat-sangat kontemporer gitu kasusnya. Nggak usah yang tafsirnya, tapi kalau kita bicara yang
yang fikihnya saja ya dalam ilmu fikih itu saja dia sudah sangat spesifik gitu. Kitab fikih klasik saja itu tidak akan bisa menjawab problematika dan dinamika dari keuangan yang kontemporer sekarang ini. Misalnya tentang bank, tentang mata uang, tentang apa dan sebagainya. Maksud saya ilmu fikih saja itu belum terlalu mencengkeram ke dalam tema tersebut. Karena apa? Karena sifat kekontemporerannya itu. Masalah ekonomi itu sangat kontemporer sekali, gitu kan? Ilmu fikih yang sudah sangat praktis saja itu belum mencakup seluruhnya, begitu. Apalagi tafsir, gitu. Tafsir kan masih sangat global sekali, masih sangat luas sekali. Ayat-ayat yang terkait dengan masalah ekonomi pasti banyak, tapi kemudian bisa sampai kepada hal yang sangat-sangat teknis, moneter, gitu ya, keuangan, ekonomi dan sebagainya. Itu masih terbuka peluang besar sebenarnya untuk membuat karya-karya. Nah, ini para mahasiswa ya yang S2, S3 itu punya peluang besar untuk menulis tafsir maudhu'i di bidang ekonomi keuangan sebenarnya. Tapi kalau ditanya ada nggak? Kayaknya belum ada ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bisa ngasih masukan ke saya. Oke, baik. Itu dari Pak Yudanto Ariwo. Saya sebelum ini ada Pak Ahmad MZ juga yang sudah angkat tangan, kemudian ada Pak Handi Supriyadi yang sudah nanya. Tapi sebelum saya persilakan, saya tambahin lagi Ustaz pertanyaan Ustaz. Kalau hari ini Ustaz, dewasa ini, masyarakat Indonesia hari ini begitu, lebih cocok yang mana kira-kira Ustaz untuk kebutuhan umat Indonesia hari ini? Yang tafsir tahlilikah atau tafsir yang sudah ya disesuaikan temanya, maudhu'i saja begitu misalnya, atau tafsir ilmi begitu? Jadi begini, masyarakat kita ini sangat dinamis dan sangat beragam. Ibaratnya restoran, balik lagi kita pagi-pagi ngomongin restoran ya. Ada restoran yang dia pujasera, dalam arti pusat jajanan serba ada. Pilihannya banyak. Singkatannya pujasera. Iya, pujasera, pusat jajanan serba ada. Tapi ada juga yang dia hanya satu menu saja, hanya menu itu saja gitu kan. Nah, kita punya kebiasaan masyarakat kita itu suka bergonta-ganti tipe rumah makan. Ya. Yang ini punya keistimewaan, yang itu punya keistimewaan, masing-masing punya keistimewaan. Jadi kalau dibilang mana yang paling cocok, ya tergantung mood, tergantung selera, gitu kan. Kadang-kadang kita juga bisa loh berselera dengan tafsir yang tahlili, yang dari Alif Lam Mim sampai An-Nas gitu kan. Terus kita ikuti, bisa gitu. Tapi kadang-kadang kita juga butuh juga yang sifatnya maudhu'i gitu, yang lebih kepada satu tema pembahasan tertentu. Hari ini kita bahas tentang kebinekaan. Minggu depan kita bahas tentang tanggung jawab sosial, berikutnya lagi tentang komunikasi dan informasi dan sebagainya. Nah, ini ada anunya, maudhu'inya. Atau maudhu'i yang lebih sempit, yaitu dalam bidang sains. Nah, ada sainsnya gitu kan. Kelebihan dan kekurangannya pasti ada gitu ya. Kalau yang maudhu'i itu kan enaknya begini. Saya hanya ingin tema A. Ya berarti itu maudhu'i gitu kan. Tapi ada juga orang enggak, temanya mau apa aja yang penting Quran. Nah, berarti tahlili gitu kan. Jadi tergantunglah selera kita masing-masing dan tingkat kebutuhan kita masing-masing. Tapi intinya jadi begini, kalau gitu ya miliki semuanya. Miliki semuanya. Jadikanlah perpustakaan di rumah kita itu menjadi pujasera, pusat jajanan serba ada. Mau yang ini ada, mau yang berat ada, mau yang ringan ada. Termasuk tafsir Kemenak itu yang 10 jilid. Nah, itu juga ada yang ringkasnya gitu kan. Nah, jadi ya masing-masing memang diciptakan dengan segala kondisi dan prasyarat yang ada agar bisa memudahkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam itu. Oke, siap. Baik, Ustaz. Kita pindah ke Pak Handi Supriyadi. Mohon penjelasannya dari Pak Ustadz. Satu, tentang tafsir Maqasidi yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Mustaqim. Yang kedua, kalau kita tafsir Tarjuman Al-Mustafid kemarin itu karya Abdul Rauf Singkil, termasuk jenis tafsir apa, Ustaz? Kalau yang Singkil ini ya dia kan singkat juga ya, dia tidak tahlili yang detail panjang lebar gitu. Jadi dia kalau dilihat dari segi metode penyajiannya ya lebih kepada ijmali saja, tidak terlalu mendalam, tidak terlalu meluas dan sebagainya. Karena apa? Karena syaratnya sederhana kan ya. Jadi kalau ijmali itu kan berarti dia panjang lebar, berjilid-jilid dan seterusnya. Nah, kalau dia cuman singkat-singkat saja, nah kita bisa memasukkannya kategorinya adalah tafsir yang sifatnya global atau ijmali. Nah, yang Maqasidi ini mungkin kita butuh waktu tersendiri khusus untuk membahasnya gitu ya, karena cukup panjang ulasannya.
mungkin dalam yang lain, dalam kesempatan yang lain kita akan bahas lebih dalam tentang tafsir Maqasidiyah. Tafsir Maqasidiyah nanti juga karya-karyanya apa saja yang ada dalam metode itu Ustaz ya. Baik, saya persilakan Pak Ahmad MZ untuk bertanya langsung. Tafadhol Pak Ahmad MZ. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Dari tadi saya menunggu, tadi udah disinggung sama Ustaz Sarwat. Jangan-jangan sifatnya cuma tanggapan ini. Ya jujur saya dari tadi tuh nunggu gitu Ustaz Sarwat membahas tafsir dari Ustaz Muhammad Thalib ya, yang Majelis Mujahidin. Kan beberapa tahun lalu sempat viral ya ketika Majelis Az-Zikro mengganti semua Al-Quran tafsirnya dengan Al-Quran dari terbitan MMI. Kan saya nggak tahu ini sebetulnya ada masalah apa kok sampai terjadi ini. Kan Ustaz Sarwat dekat dengan Ustaz Mukhlis Hanafi ya. Mungkin bisa dicerita itu ada apa sebetulnya. Itu aja Ustaz. Itu aja Ustaz. Ya baik Pak Ahmad MZ, terima kasih. Tafsir MMI. Tafsir MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Saya tidak mengenal langsung tokohnya ya. Justru emang tadi dikasih clue-nya dari Ustadz Mukhlis Hanafi gitu ya. Ya saya banyak dapat ceritanya dari beliau-beliau memang yang ada di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran. Bukan hanya satu yang bercerita, tapi beberapa ya. Ada Pak Ahsin Saho juga cerita gitu. Yang mana memang kejadiannya agak-agak lucu gitu ya. Jadi ada semacam istilahnya keberatan gitu terhadap ada dua nih. Pertama tentang terjemah Al-Quran dan terjemahnya yang dianggap oleh mereka gitu tidak tepat atau tidak sesuai. Kenapa? Karena kok masih ngambil-ngambil yang lain, kenapa tidak pakai yang bil ma'tsur saja gitu. Contohnya adalah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, itu kalau pakai hadis bil ma'tsur ya, maghdubi itu Yahudi, dhalin itu Nasrani, kan begitu harusnya. Kenapa kok di Al-Qur'an dan terjemahnya versi Konak itu tidak diterjemahkan persis seperti hadis Nabi? Nah, gitu. Ya tentu kita tahu jawabannya bahwa tafsir itu bukan hanya bil ma'tsur, tapi juga ada bil ra'yi dan macam-macam. Dan kemudian kalau masalah pilihan sih ya tergantung mereka menentukannya. Nah, teman-teman di MM ini nampaknya ingin mengatakan bahwa jangan pakai tafsir yang bil ra'yi, yang bil ma'tsur saja, kan sudah ada bil ma'tsurnya gitu kan. Di situ sulitnya adalah ketika dia adalah terjemahan gitu ya, tidak memberikan banyak pilihan gitu kan. Nah, tapi nanti akan terjawab ketika membahasnya adalah ketika Al-Qur'an dan tafsirnya. Karena kalau udah tafsir kan dia ruangnya lebih luas. Maka ada pilihan-pilihan tafsirnya, menurut ini begini, menurut itu begitu, begini gitu kan. Tapi ketika dia sudah jadi terjemah tuh ruangnya sempit, maka harus dipilih dari sekian banyak pilihan tafsir itu yang ini. Nah, itu mungkin yang diprotes tuh sisi itunya. Itu satu kasus yang pernah terjadi. Jadi diprotesnya seperti itu, maka boleh jadi nanti setiap orang bikin versi terjemah atau tafsir sendiri, dan itu halal-halal saja, sah-sah saja. Pak Quraisy itu juga termasuk tim juga yang mengoreksi dan sebagainya gitu kan. Tapi beliau sendiri kan punya Al-Misbah dan juga punya Quran dan maknanya. Dan makna yang beliau tulis dengan yang versi Kemenak itu tidak sama. Beda juga. Cuman beda pendekatannya gini. Kalau Pak Quraisy memberikan ini alternatif ya, gitu loh. Nah kalau yang lain mungkin bilangnya kebalik dia gitu. Yang benar yang ini, yang itu salah ya, gitu. Itu kan cuman beda komunikasi narasi, beda narasinya gitu. Tapi bahwa harus boleh ada alternatif yang lain, silakan saja. UII juga begitu kan. UII bukan mengoreksi dalam arti yuk saya bantuin deh gitu, yang sudah Anda bikin saya lengkapi ya gitu. Nah, tapi ketika melengkapi itu dia tidak mengatakan yang Kemenak salah, yang benar saya doang gitu. Nah, ini tinggal masalah etika dan sopan santun aja sih itu sebenarnya. Ya kan? Bahwa penafsiran itu bisa banyak, silakan. Bahwa penerjemahan itu punya banyak versi. Bahkan saya sendiri kalau nulis itu nulis ayat Quran mengutip gitu kan, antara terjemahan dari Kemenak dengan terjemahan dari saya, itu biasanya saya buang yang Kemenaknya. Saya nulis sendiri menurut versi saya. Yang maksud saya kadang-kadang gini, kadang-kadang ketika saya lagi mengarahkan satu masalah dengan satu ayat Quran, terjemahan Kemenaknya itu kok nggak cocok gitu, maksudnya nggak nampol gitu, kurang nampol gitu kan. Nah, saya sesuaikan dengan
makosid saya sendiri gitu kan, paham, dengan terjemahan yang kira-kira ngepas dengan itu gitu kan. Itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja gitu. Nah, jadi kita tidak harus terikat. Itu kan standar secara umum tuh begitu. Tapi kalau ada orang yang lebih punya ilmu lebih luas dan sebagainya, ya dia boleh dong menafsirkan asalkan dia bertanggung jawab akan hal itu gitu loh. Nah, kalau yang kedua tuh kejadiannya begini. Ada beredar, insya Allah besok kita akan bahas ya. Ada beredar mushaf-mushaf yang terbitan dari negara lain. Ya, dari Afrika misalnya kan, dari Aljazair, dari Maghrib dan sebagainya, yang mereka mempunyai bacaannya tuh bukan hafaz. Ada waras, ada kumbul, ada apa dan sebagainya, yang mana itu perbedaannya bukan hanya dari sisi cara baca, tapi di mushafnya pun sudah berubah itu. Teksnya berubah. Ada huruf fa yang titiknya itu bukan di atas tapi malah di bawah. Jadi fa tapi titiknya di bawah. Ini apa gitu kan? Nah, buat masyarakat yang nggak terbiasa dengan ilmu qiraat yang beragam dan juga ilmu mushaf yang beragam, mereka menganggap ini Quran palsu. Salah cetak ini, Ustaz. Bukan, ini adalah agenda Zionis dalam rangka menghancurkan umat Islam. Nah, begitu kan? Karena kan semangat itu kan semangat anti Zionis apa segala macam. Nah, ini dia nih buktinya gitu. Itu dibawa ke Kemenak gitu dan diprotes di situ. Nah, kemudian coba dilihat mana mushaf yang dianggap palsu dan beredar itu kan. Nah, ternyata begitu dilihat, nah itu di awalnya sekali di covernya itu udah ketahuan ditulis dengan riwayat siapa gitu kan. Ada riwayat ini. Jadi itu qiraat gitu. Nah, itu ketahuan jadi kurang kurang wawasannya itu jadi ketahuan gitu. Jadi belum apa-apa udah curiga padahal sebenarnya ilmu qiraat dan ilmu mushaf itu sangat luas gitu. Jadi dia memprotes sesuatu yang dia nggak menguasai masalahnya sebenarnya gitu. Tapi itu kejadian itu katanya terulang lagi. Maka di situ memang dibutuhkan ilmu agama yang perspektifnya luas. Sebelum kita nyap-nyap ngomel-ngomel sendiri, pahami dulu masalahnya gitu, ya kan? Ya, mungkin karena sudah terlatih untuk biasa komplain, protes, demo, lawan, hajar gitu kan. Narasi-narasi seperti itu sudah terbiasa sehingga sekelas Kemenak pun dihabisi juga sama dia gitu. Padahal begitu kita masuk ke dalamnya, wah, profesor semua, wah, dokter semua gitu kan. Saya aja begitu ketemu mereka, udah saya diem, kenapa? Udah deh gue kalah deh, itu dosen saya semua loh itu di situ kan. Jadi ya minimal kalau kita kenal tuh kita punya respect yang tinggi gitu, menghargai orang lain itu. Oke. Baik. Begitu Pak Ahmad MZ. Ada lagi Ustadz dari Pak Jangdanim nih. Apakah ada metode lainnya Ustadz selain ijmali, tahlili, muqarran dan maudhu'i? Ya itu ada maqasidi. Ya, tapi yang agak sedikit lebih terbaru lah karena lebih kepada maqasidnya gitu kan. Apa maksud dan tujuan dibalik dari semua itu gitu kan. Nah, itu emang sebuah katakanlah pengelompokan yang lebih modern lagi, yang lebih baru lagi. Walaupun sebenarnya bibit-bibitnya sudah ada sejak lama gitu ya. Cuman dia dijadikan sebuah gugus tugas tersendiri. Nah, itu tuh baru modern gitu. Oke. Baik, Ustaz. Tidak ada lagi pertanyaan, Ustaz. Ini banyak yang terima kasih Ustaz izin ke kantor gitu. Oh iya. Oke. Silakan Pak, hati-hati di jalan. Di Mudah-mudahan nanti ada juga yang mengirimkan link ini tafsir Majelis Mujahidin Indonesia-nya. Ada linknya ya, bisa di-download ya. Oke. Barangkali bisa Bapak Ibu bisa langsung cek itu di Zoom grup chat kita dan bisa. Oh ya, ini juga Ustadz Wildan, saya ketemu linknya juga untuk bisa dapatkan tafsir Kementerian Agama yang tafsir Al-Quran dan tafsirnya secara online di HP. Iya, jadi Bapak bisa ketik Quran Kemenag.go.id. Ya, jadi situsnya kan aslinya Kemenag.go.id ya, Kemenag.go.id. Nah, kemudian di depannya itu dikasih biasanya www tapi diubah menjadi Quran. Quran Kemenag.go.id gitu kan. Nah, itu kalau kita baca di situ nanti kita ketemu dengan beberapa surat gitu ya. Misalnya di sini nih saya bacakan di sini ada alif lam mim gitu kan. Alif lam mim di bawahnya zalikal kitabul la raiba fihi dan seterusnya. Nah, setiap ayat itu bisa diklik lalu kemudian nanti ada tafsirnya. Nah, tafsirnya sudah ada di sini secara online. Jadi kalau tadi nggak diperjualbelikan secara bebas gitu ya karena kalangan terbatas, tapi sebenarnya masyarakat bisa mengaksesnya dengan pakai HP saja. Jadi kalau mau tahu tafsirnya apa dan sebagainya ya udah pakai HP saja.
bisa langsung dilihat atau bisa di-download dalam bentuk file PDF. Walaupun kemarin tadi saya katakan bahwa hasil scanningnya belum terlalu memuaskan gitu ya. Tapi ngapain di-download semua? Mendingan kita cari berdasarkan ayat saja. Jadi ketemu ayat apa, kemudian tafsirnya gimana, itu menurut tafsir Kemenak. Gitu. Itu aja mungkin barangkali. Ya. Oh, ini ada satu lagi pertanyaan susulan dari Pak Yudanto Aribowo. Ya. Beliau angkat tangan. Silakan Pak Yudanto. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mungkin mohon maaf ini tidak berkaitan langsung dengan tema spesifik hari ini, tapi berkaitan dengan tema besar Quran sama tafsir. Mungkin cara memperlakukan ini Ustaz, tafsir itu ya, apakah sama dengan cara memperlakukan dengan mushaf? Karena kan pemahaman umum saya kan kalau memperlakukan mushaf itu kan harus dengan wudu, lalu menutup aurat, gitu ya. Nah itu pertanyaan pertama adalah apakah sama memperlakukan tafsir dengan mushaf? Kedua, saya mau reconfirm lagi, emang kita cara memperlakukan mushaf itu emang harus seperti itu ya? Karena harus wudu, terus karena kan saya tahu memang niatnya kan memuliakan Quran ya, tapi kadang-kadang nggak produktif gitu, karena kalau misalnya kita udah di rumah udah pakai celana pendek, akhirnya nggak mau baca Quran gitu kan. Terus Quran harus ditaruh di rak yang paling atas, akhirnya juga nggak dibaca gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Terus kadang-kadang malah agak lebih ekstrim, misalnya Quran tuh jangan dilipat-lipat, jangan dicoret, jangan, padahal kan kita coret bukan buat iseng lah, mungkin ada sesuatu yang kita ingin highlight gitu-gitu ya. Apakah bagaimana Ustadz ya terkait dengan mushaf dan tafsir itu Ustadz? Makasih Ustadz. Yang pertama, insya Allah kita akan ada episode khusus tentang mushaf. Ya, karena kita masih belajar tafsir nih sekarang ya, tafsir. Insya Allah bisa kita bicara terjemah. Tapi setelah itu kita akan bicara mushaf, tentang apa itu mushaf dan bagaimana kesakralan dan kesuciannya mushaf itu sendiri, yang mana itu kemudian nanti mengalami perubahan zaman. Contohnya begini, di dalam hadis Nabi itu ada larangan membawa mushaf ke negeri kafir. Larangan membawa mushaf ke negeri kafir. Nah, pertanyaannya adalah gini, apakah itu berlaku juga sekarang? Maksudnya, apakah kita tidak boleh bawa mushaf ke Singapura, ke negeri yang bukan mayoritas Muslim gitu ya, ke Amerika, gitu, ke Eropa, ke Korea, ke Jepang, ke Cina, kemana-kemana, boleh nggak kita bawa mushaf? Kalau secara faktualnya di masa Nabi, data itu menyebutkan bahwa Nabi melarang para sahabat membawa mushaf ke negeri-negeri yang bukan Islam. Nah, kalau sekarang kita nggak bawa ke sana, lalu kalau kita mau dakwah di sana, pakai apa? Kalau nggak boleh bawa mushaf, gitu kan? Nah, tentu nanti harus dilihat ilatnya, gitu. Ilatnya, kenapa Nabi melarang itu? Oh, ternyata, misalnya nih ya, ternyata itu mushaf bisa dijadikan alat untuk mencaci maki, menghina, menjelekkan Islam, karena itu adalah lambang. Mushaf itu adalah lambang umat Islam. Selain royah, bendera, yang kita sucikan itu adalah mushaf gitu kan. Maka kalau dibawa ke sana, kalau misalnya kita perang dan kalah, lalu mushaf kita dianggap sebagai harta rampasan, lalu kemudian itu dipermalukan, diinjak-injak dan sebagainya, dan itu membuat kita jadi sakit hati. Maka jangan bawa mushaf deh kalau ke sana gitu ya. Ada satu analisa kayak gitu. Ada lagi yang kedua analisanya begini, karena mushaf itu pada saat itu benda berharga. Maksudnya itu kan warisan dari zaman Nabi ketika ditulis dan sebagainya. Kalau itu dibawa-bawa kemana-mana nanti hilang dan kita nggak punya perpustakaannya lagi gitu kan. Nah itu kan sesuatu yang nggak berlaku kalau hari ini. Kenapa? Karena mushafnya sudah online. Saya ke Jepang misalnya, saya pegang HP. Di HP saya ini ada beribu-ribu mushaf yang bisa saya akses, bisa saya download dan sebagainya. Dan ilat keharamannya nampaknya sudah mengalami proses perubahan kan gitu. Nah jadi maksud saya begini. Mushaf sebagai sesuatu yang sakral gitu ya. Nah, kesakralannya itu nanti bisa kita petakan. Di mana letak kesakralannya gitu ya. Nah, termasuk tidak boleh menyentuhnya misalnya. Oke, kalau mushaf dalam arti di zaman Nabi dia adalah kulit yang tertulis di atasnya teks Al-Qur'an atau berbentuk batu yang pipih, tulang atau katakanlah pelepah kurma dan sebagainya. Mushaf yang kalau saya menyebutnya mushaf yang teknis gitu, yang fisik gitu ya. Itu memang kita sepakat, tidak boleh menyentuhnya kecuali kita dalam keadaan suci dari hadas. La yamassuhu ilal mutahharun gitu ya. Walaupun ada dua versi, tapi jumhur ulama sepakat bahwa la yamassuhu itu maksudnya tidak boleh menyentuh secara fisik
kulit kita dengan mushaf itu, ya kan? Termasuk yang cetakan dalam bentuk kertas ini. Tapi ketika mushafnya sudah dalam bentuk handphone, sudah dalam bentuk apa namanya layar komputer, tablet dan sebagainya, pertanyaannya, ini secara fisiknya mushaf juga atau bukan? Nah, itu kan jadi unik itu pembahasannya kan. Insya Allah akan kita bahas secara lebih detail tentang fikih mushafnya gitu ya. Tapi yang jelas kalau tadi pertanyaan yang agak teknisnya, boleh nggak Al-Quran itu, mushaf itu distabiloin gitu misalnya kan, dikasih warna-warni gitu. Ya tentu khilafiyah. Maksudnya gini, ada sebagian mengatakan justru saya menstabilokan itu biar ada highlight gitu kan. Nah, jalan keluarnya sederhana. Begini, Anda pakai mushaf yang elektronik aja. Yang elektronik. Jadi kalau mau dicoret-coret dan sebagainya, mushafnya nggak kelihatan jelek gitu kan. Nggak kotor gitu. Nggak kotor, nggak belel, nggak kemudian compang-camping gitu kan. Sedangkan mushaf yang fisik gitu kan, biarkan dia dengan segala kesuciannya, dengan segala keanggunannya. Saya termasuk orang yang sangat menghargai buku, Pak. Jadi saya nggak suka dengan orang yang kalau baca buku itu dicoret-coret. Saya nggak suka. Kenapa? Ya kalau mau coret-coret, ambillah kertas coret-coretan gitu kan, sisipkan di dalam halaman-halaman itu. Jangan di bukunya itu dicoretin gitu. Saya punya teman yang kelakuannya kayak gitu. Saya bilang, ente nggak menghargai buku. Buku bagus-bagus kenapa dicoret-coretin? Dia malah bilang begini, buku yang paling bagus lah yang dicoret-coretin. Kenapa? Bukti bahwa buku itu dibaca. Gitu loh. Iya sih saya bilang. Tapi begini saya bilang, kenapa ente nggak fotokopi aja dulu halaman yang ente mau coret-coret, nah fotokopiannya ente coret-coret, jangan bukunya. Atau ente ambil kertas lembar, lalu ente bikin catatan-catatan di kertas itu disisipkan di situ. Jadi kalau orang kan ada istilahnya pembatas buku. Nah sekarang bikin pembatas bukunya pakai kertas kosong, Anda baca, kemudian Anda buat semacam catatan-catatan di kertas, bukan di bukunya gitu loh. Nah buku saja dicoret-coret, saya nggak suka. Apalagi saya melihat ada orang mencoret-coret mushaf. Saya nggak suka gitu loh. Itu masalah selera kan. Tapi tadi ada orang yang melihat bahwa nyoretin buku bagus, maka mushaf pun dicoret-coretin sama dia gitu. Saya melihat kesakralan mushaf tuh jadi kurang tepat gitu. Itu udah dibikin bagus-bagus, disetting, di layout dan sebagainya. Kenapa kok kemudian Anda ingin mencoret-coret? Ya biar ada highlight. Ya udah bikin aja dalam bentuk kertas gitu kan. Atau kalau enggak yang elektronik aja, yang elektronik jadi kan bisa ditulisi apa gitu pakai pen gitu, pakai stylus gitu kan, tambahan-tambahan. Nanti tambahan itu semua kalau Anda rangkum bisa jadi karya tersendiri sebenarnya. Itu kan bagus sebenarnya. Itu teknis aja sih. Cuman ya nggak enak aja dikasih coret-coretan gitu ya. Karena kecuali kalau itu mushaf yang sifatnya bukan mushaf, tapi ya buku pelajaran lah gitu. Bahkan buku pelajaran pun kalau saya nggak suka kalau dicoret-coretin gitu sebenarnya. Nah, saya masih ingat dulu waktu kita masih kuliah di Lipia, kita belajar tafsir. Dan saya mencoret-coret tafsir itu. Cuman hebatnya adalah begini, kitab tafsirnya itu tidak dibagikan. Yang dibagikan itu fotokopiannya. Dan fotokopi kan dia nggak bolak-balik. Jadi balikannya itu saya bikin coretan gitu kan. Buat ngapalin. Itu bagus gitu. Tapi kitab tafsirnya tetap di lemari bagus, indah gitu kan. Nggak banyak coretan. Ya itu selera saya sih. Saya nggak suka yang jelek dicoret-coret gitulah gitu. Oke. Baik. Demikian Pak Yudanto Aribo. Nanti insya Allah kita akan bahas lagi tentang hukum mushaf ini begitu secara khusus di episode permushafan begitu ya, mushaf Al-Quran. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu, masih ada satu lagi nih, Pak Hairudin. Barangkali ini jadi pertanyaan terakhir kita pagi hari ini. Ustadz, dilihat dari metode penafsiran, bagaimana dengan tafsir surat Al-Maidah ayat 51 yang kontroversi? Ya, artinya teman setia dalam ayat tersebut. Ya, kemarin sudah kita bahas juga ya, sedikit tentang itu. Jadi prinsip dasarnya adalah begini. Tafsir itu memang multi. Makanya ada istilah multi tafsir, gitu kan. Dan memang itu hakikat tafsir Al-Quran itu memang ada multi. Sehingga setiap orang bisa saja kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan latar belakangnya dia atau kepentingannya dia dan sebagainya. Nah, selama memenuhi semua kaidah tafsir itu semua bisa-bisa saja digunakan, bisa dipakai gitu ya. Al-Maidah 51 itu bisa sangat multi tafsir memang. Ada yang bisa menerjemahkannya sebagai teman baik. Wali itu adalah teman baik gitu ya, orang yang dekat, kerabat dan sebagainya. Atau bisa juga ditafsirkan sebagai pemimpin. Nah, penafsiran wali sebagai pemimpin dalam arti gubernur gitu ya, atau dalam arti kepentingan pilkada, sebenarnya itu tafsir saja. Kenapa? Karena kalau real aslinya di masa Nabi,
Ya, janganlah kamu jadikan orang Yahudi dan orang Nasrani sebagai gubernurmu, itu nggak ada. Di masa Nabi kan tidak ada pilkada, ya kan, tidak ada pemilu, tidak ada kesempatan para sahabat untuk memilih siapa gubernurnya Madinah, kan nggak ada di masa Nabi. Maksud saya begini, ayat itu turun tidak ada kaitannya dengan memilih siapa yang mau jadi pemimpin di saat itu, karena di saat itu pemimpinnya udah ketahuan Nabi Muhammad. Nah kalau dipikir-pikir, pemimpinnya saat itu secara de facto dan de jure itu adalah Nabi Muhammad. Lalu kenapa ada turun ayat itu? Kan nggak ada kepentingannya. Nggak ada kepentingan untuk mengatakan atau istilahnya memberikan petunjuk arahan kepada umat Islam, lo jangan pilih pemimpin yang kafir ya. Nah faktanya emang kita nggak punya pemimpin yang kafir. Lah kalau emang faktanya begitu kenapa turun ayatnya? Ini dalam konteks apa turun ayatnya? Kan begitu ya. Kecuali nih di Madinah saat itu lagi menjelang pilkada. Ya kan, Abu Bakar, Umar semua jadi juru kampanye, gitu kan. Nah, terus orang munafikin itu mereka punya calon orang kafir Yahudi, gitu kan. Lalu wah mereka ribut dan semua tiba-tiba turun ayat. Jangan pilih pemimpin yang Nasrani atau yang Yahudi, gitu kan. Dipikir-pikir, disebut dua tuh ya, Yahudi dan Nasrani itu dalam ayat itu. Nasrani kok jadi pemimpin di Madinah? Ceritanya dari mana? Kan nggak ada penduduk yang beragama Nasrani. Kenapa kok tiba-tiba mau jadi kandidat di situ kan? Kalau Yahudi masih mungkin, masih masuk akal gitu kan. Tapi de facto-nya sejak Nabi hijrah datang di Madinah, ya kan? Sampai 10 tahun kemudian tidak pernah ada yang namanya pemilu dan pilkada. Artinya tidak ada masa di mana penduduk Madinah lagi bingung, ini kita lagi milih pemimpin yang kafir apa yang Islam. Nggak pernah ada kejadian itu. Kalau tiba-tiba ada ayat turun kayak gitu, konteksnya pasti bukan konteks itu. Nah, cuman kan al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah itu diambil ya dengan bi'umumil lafzi, dengan lafaznya saja, nggak dikaitkan dengan sabab nuzulnya kan begitu. Maka Al-Maidah 51 kalau dijadikan, dikontekstualisasi dengan realita yang ada, orang Jakarta lagi mikir milih gubernur yang kafir apa yang Islam gitu kan. Itu dimasukkan ayat itu jadi kelihatannya cocok gitu. Tapi itu sebagai sebuah tafsir ya. Tidak kalau dikaitkan dengan asbabun nuzul malah nggak cocok gitu sebenarnya. Nah, jadi ya kemudian itu bermaknanya adalah nggak boleh milih Ahok kan gitu intinya kan gitu. Maunya kan ke sana gitu kan. Lalu biar kuat pakai ayat Quran lah gitu. Ya ayatnya yang kira-kira cocok itu karena Ahok tuh Kristen gitu kan. Nah, di situ ayatnya nggak boleh memilih orang Nasrani. Kan logikanya jadi sederhana dan mudah gitu kan, bahwa Quran mengharamkan ente milih Ahok. Nah, gitu kan selesai kan gitu. Dan itu berhasil. Ya Ahok kalah gitu dan yang menang gubernur yang sekarang ini Anies Baswedan yang Islam. Kan sesederhana itu kan. Jadi ya itu power of tafsirnya kencang banget di situ. Ya kan? Kuat banget. Oke. Baik, Ustaz. Terima kasih pertanyaan Pak terakhir tadi. Pak Herudin. Baik. Ya. Oke Ustaz, itu jadi pertanyaan pamungkas kita ya, hari ini. Sudah jam 7. Jam 7. Lebih 11 nih. Okay. Baik Ustaz nih. Mudah-mudahan Bapak-bapak atau Ibu-ibu yang ingin beraktivitas mau ke kantor juga kita doakan semoga berkah begitu. Hati-hati di jalan supaya nanti bisa ngaji lagi bersama kita di lain hari begitu Ustaz nih. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu partisipan. Tadi ada 38, 30-an gitu. Ini terakhir masih ada 31. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga pada Ustaz Sarwat memberikan materi dan sudah menjawab banyak pertanyaan hari ini insya Allah Ustaz. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya insya Allah. Mari sama-sama. Jumat ya. Hari Jumat, Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jamil dan Jauhari mewakili Ustaz Ahmad Sarwat dan tim yang bertugas pada hari ini. Mohon undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.